mungkin sudah mau tarawih lagi, tapi kita diskusi dulu. Kami persilahkan ke Pak narasumber, rekan kita Zainal Muttaqin untuk menyampaikan materinya. Mungkin ada apa screen, bisa share screen dari Pak Zezen? Bisa, saya kayaknya bisa, nanti saya coba share. Ya, silakan. Saya buka share-nya ya, biar bisa share. Oke. Sudah bisa, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Syariah yang telah mengundang saya untuk berpartisipasi begitu di dalam diskusi webinar. Rupanya corona ini ada hikmahnya juga gitu ya, karena sekarang semua orang tidak kemana-mana, tapi secara virtual kita pergi kemana-mana begitu. Saya hampir tiap hari gitu bisa berjumpa dengan kawan-kawan, bisa berjumpa dengan keluarga begitu, karena memang kita tidak punya kesibukan selain di rumah membaca buku dan melakukan webinar-webinar ini. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Topik yang diberikan kepada saya, sebagaimana mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ketahui sekalian, saya akan berdiskusi atau saya akan membicarakan satu topik yang saya kira cukup menarik, karena topik ini sendiri pun sebenarnya di kalangan sarjana-sarjana di Amerika adalah topik yang sangat hangat gitu ya dibicarakan. Terutama ada topik-topik nanti yang akan saya sebutkan, yang memang di dalam katakanlah 5-10 tahun terakhir menjadi satu topik kunci di dalam diskursus perdebatan intelektual Islam dan intelektual secara umum di Amerika begitu. Topiknya ini adalah sebenarnya kelanjutan dari topik-topik kita sebelumnya. Kemarin ada Ibu Umi yang sudah membahas tentang Islam dan perkembangan hukum Islam sedikit di Australia. Pak Arif Furqon kemarin juga memaparkan perkembangan hukum di Malaysia begitu, dan saya kebetulan sekarang akan mencoba memaparkan peta perdebatan dan peta dinamika seputar Islam dan hukum Islam yang ada di Amerika. Saya ada slide yang mungkin akan saya share biar kawan-kawan bisa juga menikmati slide-nya. Sebentar, saya share slide. Sudah bisa di... Ya. Sudah bisa. Ya, sudah bisa ya? Baik. Ya, tampil sudah. Oke. Yang menarik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, hukum Islam dan Islam di negara-negara Barat, khususnya di Amerika, itu berbeda dengan apa yang kita bisa temukan di negara-negara Muslim seperti di Indonesia. Kalau di negara-negara Muslim seperti di Indonesia, kajian Islam, kajian hukum Islam itu memang tumbuh secara organik dari kebutuhan masyarakat begitu ya. Dulu kita masih ingat AIDA atau IAIN atau UIN didirikan tentu saja karena ada kebutuhan yang real di masyarakat. Kita butuh ustadz, kita butuh hakim untuk pengadilan agama, kita butuh pengajaran Muslim, kita butuh bankir Muslim, kita butuh guru-guru Muslim, kita butuh dosen Muslim, dan karena itu secara logis universitas Islam atau lembaga-lembaga Islam muncul secara organik dari kebutuhan masyarakat begitu. Nah, di negara-negara Barat kemunculan kajian Islam, saya nanti akan membagi dua diskusi ini pada dua topik besar ya. Topik Islam dan kajian Islam di dunia akademik dan Islam dan kajian Islam di Amerika, di dalam masyarakat Amerika. Semoga saya bisa mencakup semuanya, kalaupun tidak nanti bisa kita lanjutkan di dalam tanya jawab. Kembali ke topik besar yang pertama terkait dengan Islam dan kajian hukum Islam di universitas, berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara Muslim atau di Indonesia, itu memang tumbuh bukan dari kebutuhan organik di masyarakat. Ada pasar kerja yang membutuhkannya, ada segmentasi yang jelas dari output lulusannya dan lain-lain. Di negara-negara Barat, terutama di Amerika dan Eropa, kajian Islam dan hukum Islam justru sebenarnya muncul dari dua tradisi besar. Yang pertama adalah tradisi Orientalisme, dan yang kedua adalah justru berakar dari studi teologi Kristiani sebenarnya, Judeo-Christian Studies sebenarnya, bukan hanya studi
Kristen, tapi juga studi Yahudi juga. Kenapa studi orientalisme? Karena kalau kita kaitkan perdebatan orientalisme ini dengan kolonialisme, sebenarnya memang ada unsur pragmatismenya, bahwa kolonial power waktu itu membutuhkan tenaga-tenaga ahli, yang tenaga-tenaga ahli itu ditujukan sebenarnya pada ujungnya, disadari atau tidak, itu untuk dalam tanda kutip menguasai, sebenarnya penjajahan lah. Kita tahu di Indonesia misalnya ada orientalis yang sangat terkenal seperti Christian Nugroho, ada Van Vollenhoven misalnya yang menciptakan hukum adat. Di di Prancis, di negara-negara jajahan Prancis ada juga orientalismenya, di Inggris ada orientalisme dan lain-lain. Studi Islam itu awalnya muncul dari tradisi orientalisme, dan kalau kita bicara tentang studi orientalisme tentu kita bisa membagi dua stream besar studi orientalisme kalau kita mengacu pada pemikiran seperti Edward Said misalnya, itu pada katakanlah orientalisme politik dan orientalisme yang lebih empatik. Orientalisme politik itu kurang lebih kalau mau disederhanakan adalah studi kajian Islam, di mana kajian Islam itu ditujukan, disadari atau tidak, ujungnya untuk kepentingan power gitu ya, will of power. Kalau kata Michel Foucault itu knowing is conquering, knowledge is power, bahwa kalau kita mau menguasai Aceh, maka salah satu caranya adalah kirim Nugroho ke Aceh, harus diketahui betul adat Aceh seperti apa, kalender orang Aceh seperti apa, cara hidupnya seperti apa, dan kemudian dia sistematisir, dan dari situlah kemudian colonial power membuat policy atau membuat kebijakan yang ditujukan untuk tujuan-tujuan politik penguasaan terhadap negara-negara jajahannya. Nah, tapi itu tidak juga kita bisa pukul rata, karena pada perkembangan selanjutnya orientalisme juga berevolusi pada satu pendekatan yang lebih empatik begitu ya. Empatik itu artinya misalnya setelah tahun katakanlah 70-80-an, stream orientalisme sedikit berubah menjadi lebih empatik dan lebih objektif, dalam pengertian bahwa mereka mencoba tidak lagi melihat Islam sebagai satu entitas asing yang harus dikuasai dan dikerangkeng, tapi melihat Islam sebagai satu agama yang harus didekati dengan lebih objektif. Yang kedua, di negara-negara Barat, studi Islam dan hukum Islam muncul dari studi kristologi sebenarnya. Tentu saja studi kristologi itu banyak juga streamnya, ada yang memang dari awal ditujukan untuk semacam jadaliyah, semacam cara untuk membuktikan bahwa Kristen itu lebih superior dibanding dengan agama-agama lain misalnya begitu. Nah, dari dua kecenderungan itu sebenarnya sampai sekarang kita masih bisa melihat sisa-sisanya, kurang lebih masih bisa melihat tracingnya di dalam studi-studi Islam di Barat. Sampai sekarang itu sangat kuat kajian teks ya, terutama di fase sampai tahun 70-an, 80-an. Kalau kita masih ingat, hampir semua orientalis seperti Ignaz Goldziher, kemudian ada Joseph Scott, kemudian ke yang belakangannya ke yang mazhab revisionis seperti Wansbrough, dari pengajian tafsir, kemudian ada Patricia Krohn dan lain-lain. Itu kan sebenarnya rata-rata pendekatannya selain pendekatan historis juga pendekatan tekstual begitu. Nah, itu kalau mau kita petakan secara umum dari let's say Perang Dunia Pertama, Kedua sampai sekarang, itu streamnya relatif landai sebenarnya ya. Ibaratnya kalau kita memakai bahasa dunia COVID-19 itu ibaratnya dia masih agak landai, flat. Baru booming kajian Islam dan kajian hukum Islam di Barat itu memang awal abad 2000-an begitu. Baru relatif baru. Terutama terkait pasca 9/11 begitu ya. Parameternya apa? Parameternya dilihat dari boomingnya kajian-kajian Islam menjadi topik disertasi di universitas-universitas di Barat, kemudian tulisan-tulisan di jurnal, tulisan-tulisan di koran-koran populer, dan lain-lain. Nah, kalau mau disederhanakan, tadi saya sudah sedikit sampaikan bahwa di dalam studi di akademik di Barat, pendekatan terhadap kajian Islam dan hukum Islam itu bisa dibagi kepada 3 pendekatan secara umum, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Yang pertama adalah pendekatan Oriental Studies atau disiplin kawasan. Dalam pendekatan ini biasanya studi Islam dan hukum Islam berdampingan dengan studi masyarakat-masyarakat lain. Di situ ada juga belajar tentang Judaism, di situ juga kadang-kadang disatukan juga dengan studi Asia Timur dan lain-lain. Mereka mendekatinya dari pendekatan filologi atau pendekatan bahasa. Ada juga yang pendekatannya historis, makanya ada yang Near Eastern Language, ada juga Ancient Near East, itu lebih ke pendekatan
historis. Meskipun pada kenyataannya baik pendekatan filologis maupun pendekatan historis bisa dikonvergensikan, bisa digabungkan. Pendekatan ini awal-awal muncul di kampus-kampus Ivy League, terutama di timur. Jadi Amerika ini kan luas sekali, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Kalau kita terbang dari pantai barat, saya ini pantai barat di California ke daerah katakanlah New York, Boston, dan lain-lain, itu seperti terbang dari Aceh ke Papua, kurang lebih sekitar 6-7 jam flight, 5-6-7 jam flight. Nah itu di timur itu ada Ivy League, ada Harvard, ada Yale, Princeton, Columbia, dan lain-lain. Juga ada kajian yang sangat kuat di Chicago. Kita masih ingat ada dulu para intelektual Muslim Indonesia rata-rata lahir dari Chicago. Ada Cak Nur, ada Pak Mulyadi Kartanegara yang paling muda, ada Pak Amin Rais dan lain-lain. Ada Pak Syafi'i Ma'arif gitu ya. Ada karena di situ ada Fajrul Rahman. Yang paling awal studi pendekatan kajian Islam di Amerika itu salah satunya yang paling awal adalah di Hartford Seminary. Tadi saya bilang bahwa ini memang awalnya muncul dalam khazanah kristologi. Makanya salah satu yang paling awal muncul di Hartford Seminary, yaitu di salah satu sekolah yang sangat bagus. Kalau Bapak-Bapak sering membaca jurnal The Muslim World, itu diterbitkan oleh Hartford Seminary. Dulu ada profesor yang sangat terkenal gitu, Profesor Duncan McDonald. Yang kedua, ada yang melihat evolusi selanjutnya melihat studi Islam ini sebagai satu studi yang independen begitu ya. Yang studi yang independen, studi yang tidak menjadi bagian dari studi kawasan yang tadi saya sebutkan di awal. Sampai tahun 90-an tidak terlalu banyak memang yang mempunyai center sendiri, yang mempunyai pusat studi sendiri. Ada tadi saya sebutkan di Hartford Seminary ada, kemudian di Villanova University. Villanova itu sekolah Katolik, itu juga sekolah yang sangat bagus, swasta yang lumayan bagus. Termasuk yang paling awal di dalam stream ini adalah McGill. Saya kira ini juga alasan kenapa misalnya DePaul pada tahun 80, 90-an sampai 2000-an banyak sekali menyekolahkan para sarjana dari Indonesia untuk sekolah di sana, karena McGill termasuk yang paling awal. Nah, termasuk yang paling awal dari pendekatan ini juga di kampus saya, di UCLA, University of California, Los Angeles, dari semenjak tahun 1940-an sudah dimotori begitu kajian-kajian Islam sebagai disiplin yang tersendiri begitu, tidak bagian dari approach lain. Nah, lagi-lagi ini baru mulai booming lagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, semenjak tahun 90-an akhir sampai kemudian puncaknya pasca 2000-an. Hampir semua universitas yang besar gitu ya, rata-rata mereka mempunyai center gitu ya. Ada di Georgetown, ada di Harvard, ada di Duke, ada di hampir di mana-mana. Mungkin jumlahnya bisa lebih dari 20-an saya kira center di Amerika. Yang ketiga, ada yang mendekatinya dari pendekatan interdisipliner. Interdisipliner ini dia ingin menggabungkan kajian Islam, tapi tidak hanya ansih berdasarkan pada pendekatan tekstual atau pendekatan tertentu, tapi dia ingin mencoba menggabungkan keseluruhan disiplin ilmu yang relevan, misalkan dari pendekatan hermeneutik, dari pendekatan studi ilmu sosial, ilmu politik, bahkan ada yang mendekatinya dari pendekatan psikologi dan lain-lain. Ini pada dasarnya adalah model pendekatan di mana Islam disinari oleh berbagai macam pendekatan dengan asumsi bahwa jika pendekatannya lebih banyak, mungkin hasilnya akan bisa lebih bagus begitu ya. Ini ada di kampus saya, lagi-lagi di UCLA, ada di Ohio, ada di Berkeley, ada di Stanford dan lain-lain. Ini kita bicara pendekatan-pendekatan. Nah, ini slide yang selanjutnya itu yang saya kira juga mungkin kita perlu pikirkan apakah model ini bisa diterapkan di Indonesia. Di negara-negara barat, terutama di Amerika, itu ada yang disebut sebagai model apa yang disebut dengan chair. Chair itu kursi. Jadi chair itu adalah satu posisi yang didedikasikan secara khusus untuk satu keahlian tertentu begitu. Biasanya chair ini bisa ada di dalam bisa berada di dalam satu center atau bisa di bawah fakultas, tergantung dari arrangement atau tergantung dari pengaturannya. Tapi yang jelas biasanya chair ini atau kursi ini meniscayakan adanya satu lembaga atau adanya satu institusi atau ada perorangan
yang akan menyokong keseluruhan operasional, keseluruhan biaya dan keseluruhan endowment yang akan dibutuhkan untuk chair. Misalnya untuk studinya ada uangnya khusus, studi apa, profesornya akan digaji oleh dia dan lain-lain. Ini biasanya dalam bentuk fund, dalam bentuk foundation. Biasanya misalnya ada pengusaha atau ada raja kayak misalnya. Yang paling umum misalnya di Harvard ada King Fahd Chair. King Fahd Chair itu berarti seluruh totalitas dana dan lain-lainnya itu mendapatkan dana dari King Fahd begitu ya. Nah di Indonesia saya kira model share ini belum ada karena saya nggak tahu apa model filantropi di Indonesia belum tumbuh luas di kalangan akademik begitu. Kalau di sini antara pengusaha atau antara dunia usaha dan dunia entrepreneur dengan dunia bisnis itu cukup dekat begitu. Sebenarnya ini menyerupai model-model auqaf di dalam tradisi Islam sebenarnya kan ada uang wakaf yang didedikasikan untuk ilmu pengetahuan karena kalau kita melihat pada model perkembangan pengetahuan ala Yunani misalnya, menurut para filsuf Yunani, ilmu pengetahuan itu bisa muncul karena ada orang-orang yang memang tidak ada kerjaan lain selain mencari ilmu dan menghasilkan produk-produk pengetahuan begitu. Mereka tidak disibukkan dengan periuk nasi, mereka tidak disibukkan dengan mencari nafkah. Ada orang yang menyokong mereka untuk bisa survive, mencari ilmu begitu. Nah, chair ini kurang lebih seperti itulah. Nah, misalnya profesor saya di sini di UCLA itu beliau adalah chair untuk Omar and Esmeralda di UCLA Law School. Nah, Omar and Esmeralda itu adalah dua pengusaha yang ada memang di sini. Dia pengusaha dan dia mendedikasikan sejumlah dananya ke fakultas untuk membiayai seluruh studi, biaya gaji profesornya, studi riset dan lain-lain terkait dengan hukum Islam. Jadi memang itu dananya di-float untuk sana begitu. Sebagai contoh lagi yang menarik, misalnya baru sekitar 6 bulan lalu, kurang lebih setahun yang lalu, di fakultas saya di UCLA Law School, ada orang yang menyumbang dana 20 juta US dollar. 20 juta US dollar itu kurang lebih berapa? 20 miliar rupiah atau 200 miliar rupiah, saya nggak tahu, nolnya kebanyakan. Tapi kurang lebih orang itu menyumbang ke fakultas agar fakultas itu mendirikan pusat studi genosida. Jadi uang itu sebanyak 20 juta dolar itu dibuat hanya untuk studi genosida. Nanti akan kalau ada profesor ahli genosida harus digajikan dari situ untuk operasionalnya dan lain-lain. Itu dijadikan dana abadi begitu. Nah, cuman memang ada problem di sini, yaitu problem terkait dengan bagaimana menyeimbangkan antara independensi akademik dengan kepentingan donor. Karena pada akhir tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an misalnya, di kalangan akademisi di Amerika dan di dunia barat ada perdebatan tentang bagaimana menjembatani independensi ini, karena banyak yang dituduh atau dianggap karena dia diberikan uang jadi dia tidak objektif. Yang dulu dituduh seperti itu Frank Vogel misalnya, karena Frank Vogel setelah mendapatkan uang cukup banyak dari Saudi, dia jadi sangat pro Saudi, buku-bukunya semua tentang Saudi dan lain-lain. Jadi bagaimana membuat independensi akademis bisa terjaga meskipun uang itu didapatkan dari donor. Bagaimana caranya? Karena mau tidak mau si pemberi donor juga tidak serta-merta memberikan uang kalau tidak ada interest-nya begitu. Nah, saya kira nanti kita bisa elaborasi kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, kalau tadi kita berdiskusi tentang pendekatan, sekarang saya berdiskusi sedikit tentang pelembagaannya, begitu. Perlembagaan sebenarnya tidak jauh berbeda dari pendekatannya, karena tadi misalnya pendekatannya menggunakan pendekatan kawasan, maka biasanya studi-studi Islam dan hukum Islam itu berada di bawah Near Eastern Language and Civilization. Jadi itu di satu departemen khusus, hampir di kampus-kampus besar ada departemen yang seperti ini, meskipun namanya beda-beda. Kalau di UCLA kebetulan namanya Near Eastern Language and Civilization NELS gitu ya. Nah, di bawahnya ada studi Islam, ada studi Judaism, ada studi bahasa Turki dan kebudayaan Turki dan lain-lain. Nah, tetapi meskipun demikian, belakangan ada kritik terhadap model pendekatan ini karena itu pendekatan yang terlalu tekstualis ini sekarang banyak tumbuh berdampingan dengan pendekatan etnografis dan pendekatan antropologis. Tentu saja yang paling terkenal di antara para pemikir Muslim di Amerika yang menyodorkan ini adalah salah satunya adalah Talal Asad begitu ya.
Talal Asad ini dulu ada di Berkeley tapi udah almarhum. Selain Talal Asad ada juga yang paling terkenal, salah satunya yang paling muda tapi sayangnya meninggal muda, beliau dari Harvard namanya Shahab Ahmed, yang bukunya yang juga cukup kontroversial, What is Islam. Pelembagaan kajian yang kedua di bawah religious studies. Tadi kan pendekatannya keagamaan, Islamic studies, maka organisasinya pun di bawah religious studies. Di bawah religious studies itu ada studi Judaism, ada studi Buddhism, ada studi Islam dan lain-lain. Nanti biasanya di bawah departemen religious studies itu ada 1 atau 2 orang ahli hukum Islam. Contoh yang menarik misalnya di dalam konteks ini Profesor Muhammad Ali yang dari UI, kebetulan dosen juga di Usuluddin, di University of Riverside, selain di studi kawasan Asia Tenggara juga kadang-kadang dia masuk di religious studies, makanya dia ngajar juga Buddhism, Hinduism dan lain-lain. Nah, lagi-lagi ini trennya kelihatan begitu kontras pasca tahun 2001, terutama pasca 9/11 itu. Kebutuhannya begitu kontras gitu ya. Tahun 73 ketika American Association of Religion atau AAR. Jadi AAR itu kayak semacam asosiasi para sarjana yang studi agama Islam, hukum Islam dan lain-lain. Meskipun ada juga Islamic Law and Society dan lain-lain, tapi salah satu parameternya di sini AAR. Di dalam tubuh AAR ketika AAR didirikan tahun 73 hanya ada 1 atau 2 makalah di dalam pertemuan tahunan mereka. Dalam 5 tahun terakhir untuk memfasilitasi kajian Islam dan hukum Islam, bahkan mereka harus buat 6 klaster. 6 klaster ini dibuat untuk menaungi ratusan proposal atau ratusan makalah kajian Islam dan hukum Islam. Yang ketiga, Islam dan hukum Islam di dalam dunia akademik di Amerika berada juga di bawah Departemen Middle Eastern Studies. Di bawah karena Islam itu dianggap datang dari Timur Tengah, maka kajian Islam disempalkan atau disimpan di bawah kajian Timur Tengah. Namun demikian, kritik yang muncul dari pendekatan ini adalah Islam dianggap semata-mata hanya fenomena Middle East, padahal Islam juga berkembang di luar Middle East. Ada Islam di Afrika, ada Islam di Southeast Asia dan lain-lain. Nah, karena itu banyak di lembaga-lembaga ini di-merge, digabungkan. Jadi Center for Middle East Studies and Muslim Civilization misalnya. Di akhirnya ditambahin ada Muslim Civilization-nya karena harus mengakomodir kajian-kajian Islam di luar dari kajian-kajian Middle East. Secara sederhana seperti itu tadi kita berbicara tentang sedikit asal-usul, yang kedua pendekatan, yang ketiga pelembagaan, yang sekarang saya ingin bicara tentang aktor, karena ini juga menarik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Kalau kita bicara aktor atau akademisi, kita bisa melihat tren yang juga unik di akhir tahun 90-an. Dari semenjak Perang Dunia Kedua sampai tahun 80-an, 90-an, pertengahan atau 90-an akhir, itu hampir sebagian besar para sarjana yang berkecimpung di dalam kajian Islam dan hukum Islam itu adalah sarjana outsider lah dalam tanda kutip. Sarjana outsider itu adalah sarjana-sarjana yang memang tumbuh dan muncul dari kajian studi orientalisme. Ya, studi orientalisme, kemudian mereka memang punya obsesi untuk melihat Islam sebagai sebuah kajian yang objektif begitu ya. Dia bisa mengambil jarak dari dirinya terhadap objek kajiannya, dan karena itu di dalam model seperti ini kadang-kadang kita bisa menemui satu model yang kalau menurut standar konservatisme Islam di sudut yang lain itu dianggap sebagai menyimpang atau aneh dan lain-lain, tapi di dalam kajian barat, dalam kajian diskursus akademik barat tidak ada apa itu yang disebut sebagai pendekatan atau kajian yang menyimpang. Sejelek apapun selama karya itu dihasilkan dengan metode yang bisa dikritik, metode yang ilmiah, dia dihormati. Misalnya yang sangat menarik adalah pendekatan kaum revisionis. Meskipun pendekatan kaum revisionis ini bermula dari kajian-kajian terhadap teks Quran, sebenarnya itu juga bermula dari kajian-kajian hukum Islam dan hadis. Mereka bertumpu pada premis-premisnya Goldziher dan Joseph Schat. Kurang lebih mereka kan mempunyai premis yang kalau mau disederhanakan bilang bahwa Islam dan hukum Islam itu
tidak sebagaimana dibayangkan oleh para sarjana-sarjana tradisional Muslim, ternyata tidak tumbuh secara linear dan berakar dari tradisi Nabi. Jadi kalau kita mau runut itu ininya apa namanya, kalau kita mau trace urutan keterkaitannya, sebenarnya itu justru hukum Islam yang diketahui oleh kita sekarang itu tidak muncul dari Madinah atau Mekah, tapi itu muncul dari Irak. Dan menurut Joseph Sky itu munculnya bukan dari pure tradisi Islam, tapi banyak pengaruh-pengaruh tradisi Babilonia, tradisi Romawi, dan tradisi Sasania begitu. Kalau sah tentu saja tesis dasarnya adalah bahwa ini muncul dari tradisi Roman lah kurang lebih. Dari situ kemudian banyak kritik juga, Azami kemudian mengkritik dan lain-lain, banyak sekali kritiknya. Jadi yang kalau kita melihat sekuensnya kan pendekatan tradisionalis, kemudian pendekatan kritis. Joseph Scott itu masih masuk ke pendekatan kritis. Kemudian muncul pendekatan revisionis. Pendekatan revisionis lebih ekstrim lagi karena dia melihat bahwa Islam itu misalnya kalau menurut salah seorang pemikirnya seperti Wansbrough atau si Patrice Yacon, justru munculnya dari Syria sebenarnya, dari tradisi Syriak, bukan dari tradisi Hijaz begitu. Sejelek apapun kesimpulan mereka tetap punya sumbangsi yang sangat penting karena misalnya pendekatan revisionis ini membuat dunia akademik Islam menjadi booming begitu kaya dari pendekatan lain, yaitu banyak sekali kemudian pasca 70-an 80-an yang melihat kajian Islam itu murni ingin melihat Islam dari kacamata non-Muslim. Jadi kalau kita mau melihat Islam pada tahun katakanlah 700, 800, 900 Masehi, maka mereka teliti naskah-naskah Syriak dan naskah-naskah Kristiani yang berbicara tentang Islam. Dan dari situlah mereka melakukan studi terhadap asal-usul Islam. Meskipun kesimpulan akhirnya dari pendekatan revisionis ini sudah tidak berlaku lagi sekarang atau sudah dibantah lagi, tapi sebagai sebuah metodologi itu tetap cukup kaya karena dengan pendekatan baru ini mereka memperkaya khazanah kajian Islam yang khazanah itu pula kemudian dipakai oleh para pengkritiknya, katakanlah neotradisionalisnya, dari sampai yang terakhir itu misalnya ada Fredoner dan lainnya untuk mengkritik pendekatan-pendekatan ini. Nah, yang itu pola yang outsider lah dalam tanda kutip itu bertahan saya kira sampai tahun 2000-an awal. Sampai sekarang tentu saja masih banyak sarjana-sarjana dalam tanda kutip outsider. Ini sebenarnya istilah saya untuk mempermudah, meskipun kadang-kadang ini mungkin tidak objektif juga, tapi ini saya ingin mau bilang bahwa ini ada pendekatan orang yang tidak memakai iman ketika dia studinya, karena dia ingin melihat hukum Islam sebagai kajian saintifik gitu ya. Ada Barbara Johansson masih hidup sekarang, Fredoner ada yang salah satu paling terkenal sekarang juga masih hidup. Ada Michael Cook ini dulu menulis banyak buku dengan Patricia Crone, ada David Power, ada Ripin, ada Hope Kennedy, ada Bernard Wist dan lain-lain. Nah, di awal tahun 2000-an atau di awal 2000-an fenomenanya berubah menjadi lebih banyak kelompok-kelompok Muslim di Amerika yang mengambil bendera kajian ini menjadi kajian yang mereka miliki sendiri begitu ya. Meskipun insider, mereka tentu saja, ini sebenarnya baik outsider maupun insider, mereka tidak bisa melepaskan dari tradisi akademik yang rigorous dan yang terbuka, karena di dalam tradisi Barat kalau kita tidak objektif, tidak rigorous, tidak terbuka, maka kita tidak akan dianggap sebagai sarjana begitu. Karena dua fenomena. Yang pertama fenomena mulai munculnya gelombang migrasi dari dunia Muslim ke dunia Barat karena berbagai macam alasan, misalnya karena banyak orang-orang yang dianggap murtad, banyak orang-orang yang dianggap nyeleneh, banyak para sarjana yang dianggap bid'ah itu diancam hidupnya di negaranya, kemudian dia harus menyelamatkan diri ke negara-negara Barat. Misalnya ada Said Hussein Nasr, ada Abdullahi Ahmad An-Naim, ada Abdul Karim Soros. Profesor saya sendiri misalnya Khalid Abu Fadl itu kan aslinya dari Kuwait. Dia besar juga di Egypt, dia belajar di Al-Azhar juga, tapi sampai sekarang dia tidak bisa kembali ke Egypt, tidak bisa naik haji karena dicekal di mana-mana. Nah, banyak intelektual eksil, banyak intelektual Muslim yang harus lari dari negaranya karena dianggap secara akademik menyimpang. Nah, karena itu mereka berhijrah ke negara-negara Barat, sampai ada yang ke Belanda,
ada yang ke Jerman, banyak juga yang ke Amerika. Nah, karena itu ini booming nih, banyak muncul para sarjana. Selain itu juga memang akhir tahun 90-an, awal tahun 2000-an itu masa panen begitu ya. Masa panen para akademisi, orang-orang yang belajar dari negara-negara muslim ke Amerika. Misalnya dulu ada orang yang belajar ke Profesor Fajrul Rahman. Sekarang misalnya di sini ada nama Profesor Hussein Mudaresi. Di Indonesia mungkin namanya nggak terlalu terkenal Profesor Hussein Mudaresi ini. Tapi di sini Profesor Hussein Mudaresi ini salah satu profesor yang sangat dihormati karena dari tangan beliaulah muncul banyak sekali sarjana-sarjana muslim yang sangat dihormati. Hampir semua sarjana-sarjana muslim ahli hukum Islam dan ahli kajian Islam sekarang kayak Khalid Abu Fadl, ada Intisar Rab, ada di sini ada Asma Sayyid dan lain-lain itu muncul dari tangan dinginnya Profesor Hussein Mudaresi yang orang Iran. Dia lari ke sini karena dianggap Iran tidak cukup ramah untuk kajian-kajian pendekatan-pendekatan beliau. Nah, yang saya sebutkan ini nih, yang semua di Insider ini hampir semuanya adalah orang Muslim. Kalau kita lihat namanya saja, ada Ahmad El Samsi di Chicago, ada Khalid Blankenship, ini juga salah satu pakar hukum Islam dan kajian teori negara begitu. Ada Ibrahim Musa di Notre Dame, ada Asma Sayyid di UCLA, ada Sherman Jackson. Ini juga ada convert ya, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Sherman Jackson ini adalah ahli hukum Islam di USC, University of Southern California. Beliau salah satu teorinya menarik dan ini membantah asumsi umum orientalisme yang bahkan di negara-negara Muslim sering diyakini begitu. Di negara-negara Muslim ketika saya dulu kuliah saya selalu ingat bahwa kenapa Islam itu mundur abad ke-12? Karena pada abad ke-12 itu pintu ijtihad ditutup. Nah, asumsi pintu ijtihad ditutup pada abad 11 dan ke-12 itu ternyata bukan asumsi tradisional sarjana muslim, tapi itu asumsi orientalisme yang dikembangkan oleh orang seperti Joseph Scott. Kalau menurut Sherman Jackson, taklid pada abad ke-11 ke-12 itu muncul justru sebagai bentuk saintifikasi pendekatan hukum Islam di dalam tradisi Islam. Karena sederhananya begini, kalau kita belajar hukum konstitusi di Amerika, orang yang belajar konstitusi abad ke-17 ke-18 itu mungkin bisa langsung mengakses pada konstitusi dan beristihad sendiri. Tapi orang yang belajar konstitusi di Amerika abad ke-19 diwajibkan dan mau tidak mau harus mengikuti dan membaca metodologi para sarjana sebelumnya. Karena kalau dia tidak mengikuti metodologi dan pendekatan para sarjana-sarjana sebelumnya, maka dia tidak akan dianggap sebagai seorang sarjana yang mengerti pendekatan-pendekatan tradisinya. Taklid sebenarnya justru muncul sebagaimana presiden muncul di dalam tradisi hukum common law, bahwa kalau kamu mau memutuskan hukum pada zaman sekarang, mau tidak mau kamu harus mengikuti metodologi, mengikuti tata cara dan mengikuti ilat atau ratio decidendi daripada putusan-putusan hakim sebelumnya. Dan itu sebenarnya tidak berarti orang-orang abad ke-12 ke-13 dan seterusnya itu tidak berijtihad, sama sekali tidak. Profesor Sherman Jackson ini African American ya. Ada juga yang menarik itu sekarang ahli hadis, saya kira mungkin bapak-bapak juga cukup tahu, namanya Profesor Jonathan Brown, masih muda, cerdas sekali. Profesor Jonathan Brown ini studinya tentang kanonisasi Bukhari dan Muslim. Jadi beliau ini ahli hadis Bukhari dan Muslim juga sama, dia convert begitu. Mohon maaf nih kalau kelamaan. Masih ada waktu nggak nih Pak? Masih ada waktu Pak Sarul? Masih silakan. Oh, Oke. Tadi kita sudah kurang lebih sedikit berbicara tentang peta lah secara singkat, karena ini sebenarnya luas sekali. Ini kurang lebih peta secara singkat bagaimana Islam, kajian hukum Islam ada di dunia akademik di Amerika. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana Islam dan hukum Islam di kalangan masyarakat Amerika. Ini juga penting saya kira. Karena banyak sekali penelitian-penelitian yang belakangan muncul. Di luar asumsi banyak orang, Islam dan hukum Islam di Amerika itu sebenarnya datang ke Amerika cukup lama, bahkan sama tuanya dengan berdirinya Amerika. Islam sudah datang di Amerika sekitar 400 tahun yang lalu, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, berbarengan dengan slave trade, transatlantic slave trade, perdagangan budak di Laut Atlantik. Banyak budak-budak yang diambil dari Afrika Barat, dari Maroko, yang diculik dari sana oleh para mafia budak, yang kemudian dibawa ke Amerika,
dan mereka secara serta-merta meskipun mereka budak, mereka datang ke sini dengan tradisi dan agamanya. Bahkan banyak yang diculik juga di antara mereka itu adalah yang di negaranya sebagai adalah putra mahkota begitu. Ada 2 orang putra mahkota yang tanpa sengaja diculik oleh kelompok bandit dan kemudian dijual ke agen perbudakan dan dibawa ke Amerika. Ada Umar Sayyid, ini kebetulan buku-bukunya baru, ada penelitian banyak karena manuskripnya baru ditemukan. Ada Omar Ibn Sayyid dari Senegal, juga budak. Ada Abdurrahman Sori. Nah, 2 orang ini salah satu yang paling prominent, yang paling penting di dalam tradisi Islam di Amerika, karena dari mereka sebenarnya tradisi pembebasan budak atau tradisi anti slavery di Amerika juga muncul. Jadi mereka punya sumbangsi yang cukup besar terhadap perkembangan anti slavery di Amerika. 20-30% budak-budak yang dibawa ke Amerika itu diyakini sebagai budak-budak yang beragama Islam. Pasca Perang Dunia Kedua atau mungkin sebelum Perang Dunia Kedua, tentu saja banyak juga gelombang migrasi yang datang ke Amerika, sama seperti ke Australia, sama seperti ke Eropa. Mereka datang bermigrasi dari negara masing-masing di negaranya dengan berbagai macam tujuan. Ada yang lari karena ditindas, ada yang memang ingin mencari pekerjaan, ada yang memang sekolah kemudian nikah sama orang sini, kemudian ada yang sekolah kemudian dapat posisi di sini, macam-macam lah pokoknya. Tapi intinya terjadi migrasi juga. Jadi yang tadi pertama perbudakan, yang kedua karena migrasi. Nah, 2 aspek ini yang menyebabkan Islam di Amerika tuh sedikit mungkin sama ya, mungkin ini kecenderungan di negara-negara barat. Islam di Amerika dan di negara-negara barat itu sangat kental nuansa etnisitasnya. Jadi Anda Islam, tapi Islamnya Islam Indonesia, Islamnya Islam Bangla, Islamnya Islam Afrika. Ini bisa dilihat dari kongregasi atau dari komunitas-komunitas atau masjid-masjid yang ada. Ada masjid Indonesia, misalnya di Los Angeles saja ada masjid yang biasa orang kulit hitam muncul, ada masjid Indonesia, ada masjid Bangladesh, ada masjid orang Turki, ada masjid orang Patani, begitu ya. Meskipun tentu saja masjid-masjid itu terbuka untuk siapapun untuk sholat dan beribadah, tapi biasanya masjid itu tumbuh dari gelombang migrasi dari negaranya mereka masing-masing. Awalnya itu tumbuh di dalam pergulatan identitas komunitasnya masing-masing. Alhamdulillah ini kabar menarik di LA umat Islam yang berasal dari Indonesia baru 3-4 tahun yang lalu membeli masjid begitu cukup megah di pusat kota LA, sekitar $2 juta di pusat kota LA. Ini masjid ini kebetulan bekas gereja begitu dibeli. Dan sekarang udah jadi masjid lagi direnovasi. By the way, di negara-negara barat seperti di Belanda atau di Amerika, masjid menjadi gereja itu bukan karena alasan bahwa umat Kristennya udah nggak pakai lagi, kemudian umat Islam dipakai masjid. Sebenarnya alasannya pragmatis, Bapak Ibu sekalian. Orang yang gerejanya udah tidak dipakai karena pindah misalnya, dia akan mencari komunitas agama lain untuk menjadikan bangunannya sebagai pusat keagamaan juga. Jadi kalau dari gereja jadi masjid, dari gereja jadi sinagog, dari gereja jadi kuil, itu proses administrasinya mudah, tidak kena pajak, kemudian proses izin ke kotanya juga mudah. Semua proses itu mudah karena mereka tidak alih fungsi. Fungsinya sama-sama fungsi keagamaan. Kalau jadi kafe misalnya atau jadi restoran sangat sulit menjualnya. Karena itu biasanya kalau orang mau pindah gerejanya ke kampung lain karena komunitasnya pindah, misalnya masjid Indonesia yang ada di sini kebetulan masjid Samoan Community, jadi orang-orang Samoa itu di Pasifik. Orang-orang Samoanya banyak pindah ke pinggiran kota LA, mereka beli gereja baru yang ininya dijual. Dia mencari orang yang akan menjadikan gerejanya ini juga sebagai tempat keagamaan. Kebetulan orang Indonesia lagi nyari masjid. Cocok begitu. Nah, jadi memang setelah migrasi itu rata-rata ada corak etnisitas di dalam keislamannya. Karena itu kita bisa melihat misalnya kalau ke masjid Turki ini lebih Hanafi gitu. Kalau kita masjid ke Maroko atau ke Afrika ininya lebih Maliki begitu, tradisinya. Nah, di Amerika, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ketika terjadi gelombang migrasi itu mungkin pada generasi pertama mereka tidak ada masalah dengan identitasnya.
Tapi rata-rata mereka, generasi kedua, ketiga umat Islam yang lahir di Amerika, mereka mengalami krisis identitas. Apa itu krisis identitas? Krisis identitas itu begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang tuanya kayak saya atau siapa atau orang yang memang besar di Indonesia, mereka ketika datang ke sini itu udah ajeg ke identitasnya sebagai Muslim Indonesia. Mereka punya tata cara ibadah sendiri, mereka udah mengerti doanya bagaimana, udah ada keseluruhan identitas dan nilai-nilai budaya yang tertanam di dalam benaknya. Tapi untuk mereka yang lahir di Amerika, generasi kedua dan ketiga, mereka tuh mengalami krisis identitas. Pada saat yang sama mereka orang Indonesia, pada saat yang sama mereka orang Islam, pada saat yang bersamaan mereka juga harus jadi orang Amerika. Dan ini bukan tantangan yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak ini saya tahu persis karena saya ini sekarang aktif di Masjid Los Angeles jadi pengurus gitu ya, bantu-bantu madrasah. Di kalangan generasi mudanya itu mereka banyak yang mengalami krisis of identity. Dan karena itu banyak, tidak sedikit, yang generasi kedua, generasi ketiganya itu mereka sudah, bahkan pada kasus yang ekstrim, sudah lagi tidak menjadi Muslim. Banyak yang menganggap agama itu nggak penting begitu ya. Nah karena itu sebenarnya asumsi bahwa Islam agama yang paling cepat berkembang di Barat, terutama pasca 9/11, ada Pew Research yang mengatakan bahwa Islam sekarang 3 juta, nanti 6 juta, nanti 7 juta, sebenarnya tidak sepenuhnya objektif juga. Kenapa tidak sepenuhnya objektif? Karena misalnya kalau kita lihat, kalau asumsi ini benar bahwa Islam itu agama paling cepat berkembang di Amerika atau di Barat, kenapa dalam waktu 20 tahun terakhir jumlah umat Islam tidak juga bertambah, tetap aja segitu, 3 juta, 4 juta. Tidak jadi 10 juta, 20 juta. Asumsi kedua, meskipun level pertamanya pada Muslim, level kedua dan level ketiga, generasi level kedua, ketiga Islam itu banyak yang sudah mengalami krisis identitas dan bahkan meninggalkan identitas keislamannya. Karena apa? Karena banyak nilai-nilai keislaman yang dibawa dan ditanamkan oleh orang tuanya dari kampungnya itu nggak dianggap lagi cocok untuk konteks di dalam tradisi Amerika. Begitu. Nah, ini pula kemudian yang melatar belakangi munculnya perdebatan apa yang disebut sebagai fiqhul akaliyat. Di poin selanjutnya, Bapak-Bapak Ibu. Fiqh akaliyat itu adalah diskursus yang belakangan di dalam tradisi diskursus hukum Islam di Barat itu cukup hangat ya. Jadi bagaimana memformulasikan satu model fikih atau model hukum yang relevan dan kontekstual untuk konteks Amerika. Kan ada Islam, misalnya di Indonesia ada Islam Indonesia, ada yang ada tahlilnya dan lain-lain, ada Islam Nusantara lah. Nah, mereka mencoba memformulasikan satu model keislaman yang kira-kira cocok untuk konteks Amerika, di mana umat Islam ini minoritas, di mana umat Islam itu datang sebagai imigran. Bagaimana cara memformulasikannya? Begitu. Kurang lebih situ. Ada di situ. Sebenarnya para pemikir Muslim dari Timur Tengah juga udah banyak bicara. Ada Al-Buti, ada Kordowi juga nulis, begitu ya. Ada Tariq Ramadan nulis, ada Said Fares nulis tentang fiqhul akaliyat. Ada sekitar 4 atau 5 buku dalam bahasa Inggris yang belakangan memperdebatkan tentang isu fikih akaliyat. Misalnya salah satu perdebatan yang penting dalam fikih akaliyat itu tentang apakah cukup legitimate buat orang Islam dari negara Muslim pindah ke Amerika yang dalam tanda kutip sekuler bahkan non-Muslim. Karena kalau kita ikut perdebatan klasik Darul Islam Darul Harb kan sebenarnya nggak boleh orang Islam pindah secara permanen gitu ya. Nah, bagaimana mereformulasi ulang konsep-konsep fikih klasik itu menjadi konsep-konsep yang lebih bisa diterima. Misalnya ada juga perdebatan kalau saya migrasi ke Amerika, kemudian saya jadi tentara Amerika, sama orang Amerika sama Presiden Obama atau Donald Trump, saya dikirim ke Irak untuk perang melawan orang Irak. Bagaimana saya sebagai Muslim melegitimasi tindakan saya untuk memerangi saudara saya sendiri? Begitu. Itu kan butuh legitimasi teologis dan butuh legitimasi hukum. Nah, diperdebatkan juga di dalam fikih akaliyat. Tentu saja ada banyak diskusi lain tentang halal produk, tentang salat, bagaimana wudhu dan lain-lain. Kalau salah satu contoh sederhana aja misalnya tentang halal, ini kan banyak didiskusikan kemarin. Kalau kita di Indonesia kan cukup dimanjakan, kalau mau halal cukup ada sertifikat halal, kemudian itu kita anggap halal. Begitu. Kalau kita di sini di Amerika atau di negara-negara Barat, kita tidak bisa terlalu berharap pada hal-hal seperti itu karena sangat sedikit kalaupun ada produk-produk yang disertifikasi halal. Karena itu bagaimana kita bisa memformulasikan ulang bahwa yang halal itu bukan yang ada stempel halalnya, karena stempel halal itu kan baru perkembangan belakangan aja oleh MUI.
Kalau kita merujuk pada akar usul kan kullu syai'in al-ibahah begitu. Segala sesuatu itu boleh. Illa madalla dalilu ala khilafiha. Ya berarti bagaimana kita bisa memformulasikan sesuatu tetap berakar pada usul tetapi disesuaikan di dalam konteks-konteks yang lebih kontemporer di dalam masyarakat minoritas. Sebagai informasi aja misalnya sertifikasi halal di Amerika tidak tersentral begitu Bapak-Bapak, nggak kayak di Indonesia di MUI. Di sini ada lebih dari 20 lembaga sertifikasi halal dan 20 lembaga ini sama-sama legitimate untuk memberikan sertifikasi halal. Jadi kalau Anda mau buka restoran, mau dapat sertifikasi halal, maka Anda harus daftar ke mereka, nanti diaudit, baru setelah lolos baru dikasih sertifikatnya. Nah, pada perkembangan terakhir juga karena krisis-krisis identitas ini, karena kebutuhan akan munculnya satu genre fikih yang khas gitu, didirikan pula banyak lembaga-lembaga keislaman. Yang paling awal itu lembaga Islam di Amerika justru didirikan oleh orang Afrika Amerika. Kawan-kawan tahu semua lah, ada Malcolm X, ada Elijah Muhammad di Nation of Islam. Nation of Islam ini pada tahap-tahap awal cukup unik karena dia sebenarnya sangat sinkretik, mencoba mensinkretikkan tradisi Kristiani, tradisi Mesianisme dengan tradisi Islam. Meskipun Malcolm X kemudian pisah dan menjadi lebih mainstream lah begitu. Belakangan ada lembaga seperti Zaituna Institute yang baru berdiri saya kira 10 tahun yang lalu, didirikan oleh Syekh Hamzah Yusuf di Berkeley. Syekh Hamzah Yusuf ini cukup terkenal di YouTube dan lain-lain. Dia mendirikan college dan college ini dia ada sertifikatnya kurang lebih ini kayak IAIN lah, IAIN pertama di Amerika. College yang ada struktur mata kuliahnya, silabusnya, dosennya, profesornya dan lain-lain. Tapi juga sama masih sangat kecil. Di sini ada juga didirikan Bayan Claremont. Bayan Claremont ini unik karena dia nyatu ke sekolah Katolik. Claremont ini sekolah Katolik di sini, Katolik atau Protestan yang cukup bagus, tetapi sudah agak bangkrut karena sedikit peminatnya. Ada orang Jihad Turuk dan kawan-kawan masuk dan kemudian mengganti atau menyematkan studi Islam di dalam Claremont dan mereka buat lembaga sendiri menjadi Bayan Claremont. Sama ini kayak lembaga Islam yang memberikan sertifikasi dan ijazah untuk orang-orang yang belajar. Biasanya di sini ada studi chaplainry, ada orang kebutuhan administrasi di sini di Amerika. Ada juga Yakin Institute. Profesor saya 3 tahun lalu mendirikan The Usuli Institute, ada Triple IT Amerika, ada yang menarik di kalangan rural Amerika, redneck itu kurang lebih desonya orang kulit putih, juga ada gerakan namanya Southern Hospitality, ini gerakan dakwah untuk orang-orang kulit putih di perkampungan. Kebetulan ini imamnya namanya Imam Shane dan yang menarik ya, istrinya orang Indonesia. Saya nggak tahu dari mana tapi istrinya orang Indonesia. Ada juga komunitas yang fokus pada komunitas Spanish begitu. Di kalangan menengah SMA, SMP dan SD juga ada sekolah-sekolah Islam Bapak Ibu sekalian. Misalnya dari rumah saya nggak nyampe 20 menit nyetir ada namanya New Horizon. New Horizon ini sekolah yang didirikan oleh orang-orang Turki, kayaknya Fethullah Gulen. Turknya Gulen. Dan mereka sekolah muslim dan itu banyak yang seperti itu, banyak sekolah-sekolah swasta muslim di Amerika lumayan banyak. Imam Syamsi Ali berinisiatif dan punya mimpi untuk mendirikan pesantren pertama di Amerika dan sudah mulai berdiri, sudah mulai menerima murid di New Jersey. Jadi ini ingin menerapkan model pendidikan Indonesia di Amerika. Jadi modelnya pesantren dan namanya juga pesantren. Itu di New Jersey di dekat New York. Imam Syamsi Ali dulu imam di New York yang sangat terkenal pada masa Obama. Ini terakhir ya kawan-kawan sekalian, tema yang juga sangat penting di dalam diskursus Islam dan katakanlah hukum Islam terakhir 10 tahun terakhir itu terkait dengan Islamofobia. Islamofobia itu adalah gerakan yang dimotori secara sistematis di mana tujuannya adalah untuk menyebarkan rasa ketakutan atau rasa kebencian terhadap umat Islam. Dan ini satu gerakan yang sangat serius, bahkan banyak sekali buku yang menyebut ini sudah menjadi apa yang kita sebut sebagai industri. Industri itu artinya memang ada kapitalnya di situ, ada aktornya, ada produsennya, ada konsumennya. Dari mulai TV-nya, TV yang tiap hari ngomong anti-Islam, ada koran yang anti-Islam, ada website yang anti-Islam, dan itu secara serius. Dan ini problem yang sebenarnya diwarisi dari tradisi orientalisme politik awal.
kayak orang seperti Bernard Lewis, Huntington dan lain-lain yang menonjolkan aspek clash antara Islam dan Western civilization. Basis dasarnya bahwa Islam ini nggak cocok di Barat, Islam itu antitesa terhadap Barat, dan karena itu Islam harus kita awasi dan harus kita harus kita curigai. Menariknya, sama seperti kajian Islam di Amerika, Islamofobia juga menjadi booming di Amerika itu pasca tahun 2000. Which is masuk akal karena di tahun 2000 itu ada 9/11 yang memang kita harus akui salah satu banyak aktornya orang-orang Islam. Jadi ini Islamofobia ini sama berbahaya dengan fundamentalisme Islam. Jadi kalau di satu sisi ada Islamofobia, di sisi lain umat Islam juga punya penyakit apa yang disebut sebagai menurut saya radikalisme dan fundamentalisme. Dua-duanya berpijak pada pandangan yang sangat ekstrim terhadap sesuatu begitu. Mereka selalu berdari atas nama free speech begitu ya. Free speech itu di Amerika satu hak yang dinaungi oleh konstitusi dan karena itu dianggap sebagai satu hak yang tidak bisa diganggu gugat begitu. Nah ini data-datanya cukup menarik. Selama 5 tahun terakhir ada sekitar 10.000 kasus Islamofobia di Amerika, ada sekitar 1.164 kasus kriminal selama 5 tahun terakhir yang didasari atas kebencian terhadap Islam, bahkan ada yang sampai ditembak mati gitu 2 orang mahasiswa di Michigan. Sekitar 500 perusakan masjid, ada juga sekitar 2.700 penyalahgunaan wewenang oleh aparat terhadap lembaga Islam. Ada sekitar 1.000 lebih donor terhadap gerakan ini. Jadi gerakan ini punya donor, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Punya orang-orang yang menyokong uang. Biasanya itu datang dari kelompok ultra kanan. Ultra kanan itu ultra konservatif lah. Itu biasanya orang-orang Republikan atau orang-orang liberal kanan yang memang punya uang dan mendedikasikan uangnya untuk mendanai kampanye anti-Islam dan anti-umat Islam di Amerika. Ada menurut data dari Berkeley ada sekitar 40 lembaga yang aktif begitu ya. Mengkampanyekan anti-Islam. Dana yang digelontorkan 5 tahun terakhir kurang lebih 20 triliun. Besar sekali. Nggak tahu kalau dirupiahin jadinya berapa itu. Jadi memang ini satu problem yang industri. Jadi kita bisa melihat satu dinamika yang unik. Di satu sisi interest dan perhatian orang menanjak pada tahun 2000-an awal, tapi di sisi lain juga kebencian pada Islam menanjak pula pada kurang lebih awal 2000-an begitu. Karena memang tahun 2001 itu ada fenomena yang mengguncang Amerika begitu kagetnya orang Amerika dengan fenomena World Trade Center itu, sehingga War of Terror dan lain-lain menjadi satu gerakan yang bukan hanya di Amerika tapi juga di seluruh dunia. Saya mohon maaf ini sangat lama presentasinya, untuk sementara saya sampaikan sampai sana. Semoga nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya sekali lagi mohon maaf kalau terlalu lama. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Umar. Ya, baik. Terima kasih Pak Zezen atas materinya yang sudah disampaikan. Tadi juga ada pertanyaan tentang apakah file presentasinya bisa di-share. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang disampaikan via chat. Para peserta sekarang sudah 95 orang. Pertanyaan bisa diajukan lewat chat atau melalui raise hand pada menu partisipan. Tadi menarik sekali ya. Saya kira saya tidak ingin mengulas untuk memanfaatkan waktu yang tersedia. Insya Allah kita akan diskusi sampai jam 12 atau 12.15 ya. Untuk itu langsung saja kami berikan waktu mengundang peserta untuk kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Di kolom chat setidaknya ada 4 pertanyaan, tapi untuk lebih jelasnya daripada saya membacakan pertanyaan, mumpung kita masih ada waktu luang, saya persilahkan saja yang pertama dari Bu Dr. Nur Hidayah untuk ada tanggapan atau pertanyaan sebagaimana tadi dicantumkan di chat. Ya, mungkin bisa langsung saja Bu Nur Hidayah, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Umar Haddad selaku moderator dan juga Kang Zezen selaku atas presentasinya yang
luar biasa. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi Kang Zezen mengoverview ya sejarah perkembangan kajian Islam di dunia Barat, termasuk juga kajian hukum Islam, dan terlihat ada transformasi dari penekanan orientalisme ke post-orientalisme, dan terlihat ada perubahan ton ya yang sangat kritis, bahkan Islamofobia menjadi ton yang sangat apresiatif terhadap Islam. Bahkan ada yang saya lihat terkesan sangat apologetik gitu. Nah, gimana nih strategi ya biar kita nih Muslim gitu kan bisa mengkaji Islam dengan kajian yang sangat apresiatif tadi, tapi terhindar dari tonton yang apologetik itu. Lalu pertanyaan yang kedua, ini dengan pandemi COVID-19 ini, saya melihat ada konvergensi ya kajian-kajian etika dengan kajian keagamaan. Misalnya kajian hukum ekonomi syariah nih menunjukkan momentum kebangkitannya ya, dengan argumen bahwa praktek-praktek pembangunan yang selama ini tidak mengindahkan etika ini telah menyebabkan banyak disaster, termasuk pandemi COVID-19, misalnya deforestation yang menyebabkan satwa-satwa liar kehilangan ekosistemnya, sehingga mereka merambah ke wilayah pemukiman manusia dan terjadilah transmisi penyakit satwa liar itu ke manusia. Jadi saya ingin pandangan Kang Zezen sejauh mana nih pandemi COVID-19 akan membawa tren baru atau the new normal ke kajian Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin kita tampung 3 pertanyaan dulu ya, Kang Zezen ya. Mungkin berikutnya dari chat juga tadi kami langsung saja persilakan, ada pertanyaan dari Bu Dr. Maskufa. Mungkin silahkan. Bu Dr. Maskufa. Ada yang bisa disampaikan ini antara lain atau bisa saya bacakan pertanyaan yang disampaikan lewat chat ini, antara lain sangat tertarik dengan intelektual murtad atau bid'ah dalam tanda petik yang hijrah dari negara asalnya ke US, semisal Aminah Wadud, Abdullah An-Naim dan lain-lain. Itu terkadang jadi figur dan rujukan juga bagi para intelektual Indonesia yang belajar di Barat. Kadang memunculkan kegaduhan pemikiran di Indonesia. Bagaimana ini Kang Zezen menyikapi ini? Nah, itu pertanyaan dari Ibu Dr. Maskufa. Kemudian ada juga ya sementara itu yang dari chat. Mungkin satu lagi kami berikan kesempatan kalau ada di antara peserta yang ingin bertanya langsung. Ya, Ibu Suprihatin ya. Silakan Ibu Suprihatin untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Mungkin audionya diaktifkan dulu, di unmute dulu, silakan Ibu. Terima kasih Bapak Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat berharga sekali nih kita belajar Islam di Amerika. Ya. Nah, yang ingin saya kali penasaran Pak, karena ini terkait dengan apa namanya proses saya itu adalah hukum luar. Jadi inti saja barangkali apakah perkawinan yang dilaksanakan oleh umat Islam di sana itu pengakuannya seperti apa Pak? Apakah kalau kita menikah harus dihadiri oleh negara atau terpisah dari negara juga diakui begitu? Itu Pak. Kalau kita di Indonesia kan diwakili oleh KUA kalau Islam kemudian diakui oleh negara. Nah, kalau di Amerika itu seperti apa Pak? Nah, kemudian yang kedua menyangkut Islamofobia, Pak Zezen. Nah, ini kalau menyangkut hukum keluarga Islam, menyangkut surat An-Nisa ayat 34, itu yang
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang kemudian kalau dikaitkan dengan gender itu biasanya itu menjadi ada ketidakadilan gender. Konon sebagian menafsirkan seperti itu. Bahkan di Indonesia sendiri kan termasuk kalau kemudian dikerucutkan pada kompilasi hukum Islam adanya pembagian kepala keluarga dan ibu rumah tangga itu menjadi bagian juga ketidakadilan gender. Nah, apakah hal-hal yang seperti itu di Amerika itu termasuk juga yang ditakuti, Pak? Bahwa Islam memberikan dimensi bias gender, gitu, Pak. Terima kasih Pak Zezen dan terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Bu Suprihatin. Bu Suprihatin dari mana ya? Dari Oh ya, mohon maaf Pak, kemarin saya sudah sempat memperkenalkan diri. Saya dari Unisma Bekasi, program studi Ahwalus Syahsiyah, Pak. Unisma Bekasi ya, Unisma Bekasi. Iya, Pak. Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih. Sementara ada 3 pertanyaan atau penanggap ini. Selain ada juga ini pertanyaan dari Pak Dr. Abdul Halim. Pak Zezen, mohon diulas sedikit tentang transgender antara hak keluarga dan negara. Ya, tambahan itu pertanyaan. Langsung saja kami persilakan ya Pak Zezen untuk menanggapi beberapa pertanyaan atau tanggapan tadi. Silakan. Terima kasih, pertanyaannya berat-berat. Saya tidak berpretensi bisa menjawab semuanya, karena itu kalau ada nanti dari audien yang juga bisa menjawab, most welcome untuk membantu saya menjawab ini, karena saya berat juga dibombardir pertanyaan. Tapi saya coba menjawab dengan sebisa saya. Saya ingin menjawab dari yang pertanyaan terakhir dari Ibu Suprihatin. Mengenai Islamofobia di Amerika ini memang sebenarnya unik, Ibu. Karena banyak sekali asumsi-asumsi Islamofobia itu sebenarnya yang sangat lemah dan bisa kita balikan dengan sangat mudah. Misalnya salah satu isu yang paling gencar di dalam tradisi Islamofobia itu selalu mengatakan bahwa Islam itu tidak ramah perempuan. Bahwa Islam itu misalnya waktu dulu ada ISIS gencar ISIS, kemudian ada yang diperbudak di kalangan Yazidi, wah Islam itu mempromosikan perbudakan dan lain-lain. Yang sebenarnya asumsi-asumsinya bukan berdasarkan pada asumsi-asumsi objektif, tapi lebih berdasarkan pada asumsi-asumsi polemik. Polemik itu kayak kontennya sebenarnya nggak ada, tapi yang penting dia bisa berdebat aja. Karena kalau kita misalnya lihat aja tentang isu perbudakan, negara mana di dunia ini yang paling akhir menghapuskan perbudakan? Amerika. Bahkan sampai tahun 80-an di Amerika itu masih ada perbudakan secara real. Bus kulit hitam dan bus kulit putih dipisahkan. Toilet kulit hitam dan toilet kulit putih dipisahkan. Kemudian tentang perempuan, tentang perempuan misalkan Islam tidak ramah perempuan. Dalam prakteknya satu-satunya negara maju yang tidak pernah punya presiden perempuan atau wakil presiden perempuan ya Amerika. Sampai sekarang nggak pernah punya. Hillary Clinton kalah karena memang masyarakatnya sampai sekarang nggak bisa menerima kesetaraan gender. Kalau Bapak Ibu lihat sejarah Amerika misalnya, konstitusi Amerika, para founding father Amerika itu nggak ada sama sekali yang perempuan. Kalau kita lihat sejarah di Indonesia atau di negara-negara Muslim, misalnya konstitusi Indonesia disusun oleh misalnya orang seperti Maria Ulfa Santoso, ada 2 atau 3 orang konstitusional yang merumuskan konstitusi misalnya. Saya juga tidak ingin bermaksud menjadi apologetik bahwa Islam lebih baik dari orang-orang Islamofob, tapi saya ingin menempatkan perdebatan ini pada porsinya, bahwa Islamofobia itu asumsinya banyak yang hampir semuanya itu berdasarkan pada pendekatan polemik, bukan pada pendekatan bukan pada pendekatan yang objektif. Terkait tentang peranan perempuan yang lebih berperan misalnya di antara perempuan dianggap tidak punya peranan yang lebih penting di dalam dibanding laki-laki di dalam tradisi Islam. Orang kan bisa kalau orang yang belajar misalnya hukum Islam atau belajar tafsir atau kita baca Quran saja yang paling sederhana itu kan Quran itu sangat gender balance. Muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat kan. Ada surat An-Nisa dan lain-lain.
memang ada dalam tradisi Islam kecenderungan menjadi sangat misoginik, misalnya di abad biasanya kecenderungan misoginik itu berbarengan dengan kecenderungan kodifikasi hadis sekitar abad kalau Masehinya mungkin abad ke-9, 10, 11 gitu. Kalau kita melihat pada perdebatan pada buku yang ditulis oleh Akram Nadwi misalnya, Akram Nadwi itu salah satu sarjana hadis yang mengkompilasi ulama-ulama muhadditsat. Jadi dia sekarang rencana menerbitkan buku sekitar 40 jilid, kurang lebih dia bilang 30 atau 40 jilid tentang perawi-perawi hadis perempuan di dalam tradisi Islam yang volumenya banyak sekali, itu dari Inggris. Akram Nadwi itu aslinya dari India. Dia bilang bahwa memang terjadi perkembangan di mana ketika Roman and Byzantium civilization to mix dengan kebudayaan Islam, tradisi anti mesoginik dari tradisi-tradisi itu juga masuk ke dalam tradisi Islam, sehingga di dalam tradisi fikih Islam juga memang harus kita akui banyak juga penafsirannya yang bias atau mesoginik. Tapi kan itu perdebatannya apakah itu secara substantif atau itu bagian dari penafsiran. Kalau menurut saya, kalau kita melihat keseluruhan message Quran, keseluruhan hadis itu sangat gender balance. Bahwa di dalam satu institusi seperti keluarga ada pembagian sosial, itu bukan kita tidak bisa serta-merta kita baca itu sebagai ketidakseimbangan. Pembagian peranan sosial itu menurut saya bukan berujung pada ketidakseimbangan hubungan gender. Tidak serta-merta seperti itu juga. Tidak serta-merta berbeda menyebabkan jadi tidak seimbang. Jadi menurut saya dalam hukum keluarga Islam itu hanya perbedaan peranan. Dan jangan lupa juga kita harus misalnya juga konekkan atau hubungkan tentang peranan perempuan di dalam keluarga itu dengan kewajibannya. Misalnya perempuan warisannya lebih sedikit karena perempuan tidak perlu membayar mahar. Sementara laki-laki harus membayar mahar. Dan karena itu ujung-ujungnya kalau disatukan kan sama-sama sebenarnya ininya. Bagiannya. Tapi saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan yang itu mungkin harus jadi topik tersendiri. Tapi memang betul salah satu harus kita akui juga di dalam tradisi Islam ada banyak sekali penafsiran yang misoginik, yang bias gender. Misalnya kalau perempuan, ada orang lagi sholat, kemudian perempuan atau anjing lewat ke depannya menjadi batal. Kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa kalau perempuan menjadi pemimpin, la yuflihal qaum law imra'atan itu tidak akan ini. Dan kalau kawan-kawan kita baca semua studi tentang kritik hadis, misalkan dari Muhammad Al-Ghazali misalnya, atau dari Profesor Khalil Abu Fadl itu di dalam beberapa bukunya, itu hampir sebagian besar dikritik dan itu hadisnya sebagian besar hadis yang meskipun secara sanad itu sahih, tapi secara substantif masih bisa dikritik karena hadis sahih itu bukan berarti 100% hadisnya betul, itu hanya probabilitas 50% plus 1 itu benar, valid dari segi transmisi. Tapi kalau ada hadis yang dari segi transmisinya punya probabilitas 50% plus 1 benar, tetapi substansinya bertentangan dengan value Quran, bertentangan dengan value Islam secara keseluruhan, itu masih bisa dikritik. Muhammad Al-Ghazali misalnya mengembangkan metode kritik sanad untuk mengkritik hadis-hadis yang dianggap bias gender seperti itu. Kemudian tentang pernikahan di Amerika. Pernikahan di Amerika secara umum kalau mau disederhanakan orang Amerika, orang Barat, orang Australia, orang Belanda itu trennya sebenarnya nggak nikah. Trennya mereka itu hanya apa yang disebut sebagai de facto relationship. Ini di Australia seperti itu, di Belanda seperti itu, di Amerika seperti itu. Jadi mereka ya udah kalau saya suka sama Sandra, pacaran, kita tinggal bareng, punya anak, ya udah itu dianggap keluarga. Dan mereka kalau udah berhubungan katakanlah sudah tinggal bersama setahun apa 2 tahun, mereka sharing bill bersama, bayar listrik bersama, bayar telepon bersama, itu sudah dianggap sebagai keluarga, spouse. Ini kira kasusnya sama juga dengan di Australia. Mereka itu sebut sebagai de facto relationship, dan itu bisa nanti ada ketika cerai dan lain-lain ada mekanisme hukumnya. Tapi kalau orang Indonesia atau orang Islam biasanya mereka nikahnya di Islamic Center, Bu. Jadi ada kayak semacam Islamic Center atau di masjid. Nikahnya sama sesuai dengan prosedur Islam, ya ada perempuan, laki-laki, ada mahar, ada wali dan lain-lain. Nanti dicatat oleh Islamic Center itu dan setelah itu baru mereka daftar ke catatan sipil. Ke sipil registry. Jadi mereka harus meregister juga nikahnya kalau mau diakui oleh negara. Tapi nikahnya sendiri tidak diikut campurkan oleh negara. Orang Kristen juga sama. Orang Kristen kalau nikah ya nggak ke ini, mereka ya di gerejanya masing-masing begitu.
Nanti kalau mau untuk urusan administrasi baru negara ikut untuk meregistrasi. Saya kira itu mungkin untuk pertanyaan Bu ini. Pak Taufik tentang transgender, ini topik yang juga sangat berat, tapi kalau transgender saya tidak terlalu tahu terus terang, tapi kalau nikah same-sex marriage di Amerika memang sudah dilegalkan di hampir semua negara bagian, kecuali ada beberapa negara bagian yang tidak melegalkan same-sex marriage, tapi di hampir semua negara bagian same-sex marriage ini dilegalkan begitu, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan boleh mendeklarasikan diri sebagai pasangan dan itu legal diakui. Transgender saya tidak tahu, tapi di Amerika secara prinsip terlepas dari seksnya, warna kulitnya, agamanya, maka warga negara akan dilindungi hak-hak dan kewajiban, hak-haknya akan dilindungi terlepas dari warna kulit, orientasi seks, etnisitasnya. Setidaknya secara konstitusi, prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari ada penyimpangan, ada bias-bias itu jelas. Misalnya sampai sekarang orang kulit hitam di Amerika itu masih dianggap oleh orang kulit putih dianggap sebagai warga negara kelas 2. 2 minggu yang lalu baru ada kasus, sebulan lalu ada kasus yang sangat mengerikan, orang kulit hitam lagi jogging kemudian dikejar sama orang kulit putih, naik mobil ditembak ditembak. Sebagai informasi saja Bapak Ibu sekalian, di Amerika itu membeli senjata itu legal. Jadi satu-satunya negara di dunia yang sangat longgar untuk pemilikan senjatanya di Amerika. Kalau Anda akil balik 17 tahun punya KTP, mau membeli senjata tinggal datang saja ke toko senjata. Nanti KTP-nya dicatat, beli senjata apa, udah Anda bisa pulang ke rumah dengan membawa senjata semi otomatis gitu. Makanya tidak salah ribuan orang meninggal di Amerika karena senjata. Jadi yang meninggal karena senjata jauh lebih tinggi daripada yang meninggal karena terorisme. Ribuan orang, bahkan ada yang mengatakan sampai 30.000 orang lebih per tahun yang meninggal karena kekerasan senjata. Nah, ini banyak juga memang, misalkan polisi di sini masih sering bias dengan menangkap orang kulit hitam, lebih banyak ditangkap dan lebih banyak dicurigai begitu. Tapi secara prinsipil by constitution tidak boleh ada bias baik berdasarkan ras, etnis dan lain-lain. Bahkan bias umur pun nggak boleh, Pak. Misalnya begini, tidak boleh di Amerika ada pembukaan lowongan pekerjaan dibatasi umurnya dosen PNS dibatasi 45 tahun, itu melanggar konstitusi, Pak. Karena itu bias umur. Kenapa untuk jadi dosen harus dibatasi 45 tahun? Bukannya semakin matang jadi dosen semakin bagus sih. Curhat kayaknya nih. Curhat, betul. Betul. Di sini itu bisa orang kalau secara terbuka mengatakan misalnya untuk lowongan A umur dibatasi, itu bisa di-challenge. Memang ada beberapa yang dibatasi, tapi itu biasanya diatur secara khusus oleh konstitusi. Misalnya untuk militer. Tapi itu ada aturannya khusus. Tapi selain itu, tidak boleh ada bias misalnya berdasarkan umur. Pekerjaan A, misalnya, dibatasi. Nggak boleh orang ini, nggak boleh orang perempuan, nggak boleh laki-laki, itu nggak bisa. Itu karena akan dianggap sebagai melanggar hak-hak konstitusi, hak-hak mendasar dari warga negara. Saya kira itu. Yang kemudian yang pertanyaan Bu Mas Rupa dengan pertanyaan Bu Nur juga saya kira ini berkaitan sedikit tentang apologetik, menghindari apologetik, tentang intellectual exile dan lain-lain. Saya kira begini Bu ya, terutama ini buat Bu Mas Pupa juga dan juga buat Ibu Nur. Kalau menurut hemat saya, kalau kita berada di dalam naungan lembaga akademik, syarat pertama menjadi akademisi adalah syarat bersedia untuk menerima perbedaan. Kalau sebagai seorang akademik kita tidak bersedia untuk menerima perbedaan, menurut saya itu agak sulit. Perbedaan itu menurut saya se-ekstrim apapun, kalau itu masih dikerangkeng di dalam kerangka akademik, kita harus bisa terima sepahit apapun. Jadi kalau menurut saya, tidak bisa orang gara-gara misalnya pemikirannya berkesimpulan A dari hasil riset yang serius, dari hasil penelitian dia yang serius, dia punya kesimpulan A, dan kemudian kita bid'ahkan, kita kafir-kafirin, menurut saya nggak bisa. Kalau seperti itu, menurut saya posisi kita bukan posisi akademis. Nah, cuman memang ada masalah di Indonesia, karena posisi akademis dengan posisi teologis itu menyatu. Nah, itu problemnya kadang-kadang. Saya ini sebagai dosen yang harus akademis, atau sebagai kiai nih, posisi saya nih. Misalnya begini, tadi disebut Ibu Aminah Wadud. Ibu Aminah Wadud itu ibu bapak-bapak tidak eksil. Aminah Wadud itu asli orang Amerika.
Bahkan sekarang dia eksilnya ke Bogor karena beliau ini udah hampir 15 tahun lebih tinggalnya di Bogor, tidak di Amerika, tinggalnya di Pamulang di Bogor begitu. Beliau tinggal di sana. Tentang imam perempuan misalnya. Kalau kita mau membaca detail tentang diskursus tentang imam perempuan kan juga sangat kaya misalnya. Memang betul bahwa dia mendasarkan pandangan-pandangan fikihnya kepada pandangan-pandangan Sauri dan Tobari yang memang mazhabnya sudah punah gitu ya. Yang membolehkan imam perempuan tapi dengan syarat dia yang paling alim, bacaan Qur'annya yang paling bagus, yang paling mumpuni di kelasnya lah gitu. Tapi setidaknya kalau dia berkesimpulan seperti itu hasil diskursus akademik yang cukup rigorous, menurut saya sebagai akademik tugas kita justru adalah men-challenge pemikiran dia tapi dengan cara-cara yang juga akademik. Tidak bisa kita men-challenge menjadi ad hominem. Ad hominem itu gini. Karena kita tidak bisa men-challenge dia secara akademik, kita bilang, oh dia mah dasarlah orang kafir, udah nggak usah ditanggapin. Nah kalau kita tidak berbicara pada substansi, tapi berbicara pada pribadi, itu sudah mengalihkan diskusi yang akademik pada diskusi teologis dan ideologis menurut saya. Nah kalau saya secara pribadi punya prinsip, mungkin prinsip ini tidak kita bisa berbeda pendapat. Selama kita bisa menjadi akademik, maka syarat pertama kita adalah kita harus bersedia untuk berbeda pendapat, sekeras apapun selama itu di dalam koridor-koridor akademik. Dan itu yang disayangkan justru sebenarnya. Di negara-negara seperti Pakistan, Bapak Ibu sekalian, di negara-negara seperti Bangladesh itu terjadi fenomena apa yang disebut sebagai brain drain. Brain drain itu adalah fenomena di mana the best people, orang-orang yang terbaik dari bangsanya itu hijrah semua, migrasi semua dari negaranya karena dia merasa tidak punya tempat di negaranya. Karena semua orang-orang terbaik itu pindah dari negaranya, maka negara itu kehilangan banyak sekali sumber daya yang harusnya dijadikan kekuatan sumber daya manusia untuk membangun negaranya. Nah, ini yang terjadi di banyak negara-negara Muslim. Ini yang terjadi di Mesir. Mesir nggak terlalu parah sebenarnya, tapi tahun 80-an, 90-an atau 80-an itu kan terjadi di Pakistan misalnya. Karena perdebatan tentang sembelihan ayam, Fajlur Rahman harus kabur ke Amerika. Kan salah satu perdebatannya tentang apakah boleh atau tidak sembelihan ayam memakai mesin misalnya. Jadi perdebatan fikih itu sampai dibid'ahkan misalnya, sampai dikafir-kafirkan. Nasir Hamid Abu Zaid, Anaim dan lainnya itu menurut saya masih di dalam koridor-koridor akademis dan mestinya sebagai sarjana tugas kita adalah kalau kita nggak setuju dengan mereka challenge dan runtuhkan argumen-argumennya dengan argumen-argumen akademis. Kalau kita bisa meruntuhkan argumen mereka dengan argumen-argumen akademis, itu akan lebih dijaya kepada kita sebagai akademisi daripada kita kemudian mengalihkan kritiknya pada kritik pribadi atau kritik non-akademis. Itu pendapat saya, Ibu. Saya mohon maaf kalau ini. Nah, ini mohon maaf. Ini juga terkait dengan tadi pertanyaan dari Ibu Nur tentang apologetik itu. Memang tugas sarjana Islam yang orang Islam mengkaji tradisi Islam itu memang lebih berat daripada orang Barat yang mengkaji Islam dari segi objektivitas. Karena kita yang Muslim ini, kadang-kadang ketika kita membaca teks, kadang-kadang kita membaca tradisi itu, kita selalu dipenuhi oleh prasangka-prasangka, oleh asumsi-asumsi bawaan yang sudah mengendap di dalam alam bawah sadar kita. Nah memang kita sebagai sarjana, menurut saya mau tidak mau satu-satunya cara agar kita bisa seminimal mungkin mengecilkan subjektivitas kita, ini hanya usaha. Karena apa? Karena orang yang objektif sekalipun, kalau kita melihatnya dari perspektif sosiologi pengetahuan misalnya, ya mereka juga tidak lepas dari kepentingan. Semua orang pasti akan terikat oleh interest gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita sadar akan ada interest itu dan bagaimana kita menghindari adanya bias atau kepentingan-kepentingan itu di dalam kajian-kajian kita. Ya mau tidak mau salah satu caranya adalah kita berpegang pada metodologi sains, metodologi penelitian yang benar. Yang kedua, kita harus terbuka atas kritik karena kalau metodologi sains itu kemudian diajarkan menjadi satu yang tertutup, maka itu telah merubah sains menjadi ideologi. Ideologi itu kan cirinya tertutup, dia tidak bisa dikritik, dia tidak bisa dirubah, difalsifikasi lah. Nah, menurut saya salah satu caranya kita harus konsisten dengan metodologi penelitian dan kita harus sebagai konsekuensinya harus terbuka terhadap segala jenis kritik dan falsifikasi atas apa yang kita lakukan. Lebihnya kita serahkan pada penilaian orang dan pada Gusti Allah karena
memang kalau mungkin terlepas 100% juga tidak mungkin. Yang kita bisa lakukan adalah sebisa mungkin berusaha. Toh orang yang mengaku dirinya sebagai super objektif pun dia tidak lepas dari bias kepentingan kalau kita pakai perspektifnya sosiologi pengetahuan begitu. Tentang COVID memang menarik ini. Saya kira ini justru buat orang-orang di UIN atau orang-orang di Fakultas Syariah harus menjadi lahan penelitian yang cukup serius, karena kalau kita lihat misalnya Black Death di Eropa abad ke-16, ke-17 itu menghasilkan Aufklärung atau pencerahan, dan kemudian memunculkan banyak sekali para filosof dan pemikir-pemikir Eropa yang merevolusi peradaban manusia. Semoga tidak sejelek Black Death ya, tapi mestinya krisis ini adalah momen di mana kita sebagai ilmuwan atau sebagai akademisi bisa merefleksikan diri kita dan merenung diri kita dengan tradisi yang kita punyai tentang apa kira-kira trajektori yang akan kita idealkan ke depan setelah lewat dari masa pandemi ini. Nah, tentu saja ini menarik tentang kajian bagaimana misalnya bisa mengkoneksikan, menggabungkan antara pendekatan-pendekatan etika lingkungan di dalam hukum Islam dengan kajian-kajian hukum Islam. Hak asasi manusia dan kajian-kajian lingkungan itu satu model kajian atau satu pendekatan yang saya kira memang sudah tumbuh tapi belum banyak dieksplorasi. Jadi sebagaimana Mbak Nur tadi bilang, bagaimana kita bisa mengkoneksikan misalnya etika lingkungan di dalam Al-Quran dengan model pembangunan secara keseluruhan. Al-Quran kan bilang tentang la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dan lain-lain. Jangan kau membuat kerusakan dan lain-lain. Nah, tugas kita memang memformulasikan itu agar itu menjadi satu model trajektori akademik yang lebih jelas dan lebih sistematis ke depan. Saya nggak tahu lebih detailnya karena saya bukan pakar Islam dan hukum lingkungan, tapi saya kira memang ini momen yang sangat penting karena hampir setiap krisis di dalam tradisi umat manusia biasanya menghasilkan satu refleksi-refleksi yang sangat dalam. Kalau kita lihat refleksinya Noah Yuval Harari, misalnya penulis dari Israel yang sangat terkenal, itu juga sangat reflektif. Dari India ada siapa yang perempuan itu juga nulis tentang the gate, the portal. Jadi krisis ini sebagai portal kita untuk masuk ke dalam satu model trajektori baru kemanusiaan juga sangat bagus, saya kira, sebagai sebuah refleksi. Saya kira itu saja tanggapan saya, Pak Umar, untuk sementara. Mohon. Ya baik, terima kasih tanggapan baliknya dari Pak Zezen. Menarik saya kira diskusi kita. Kalau kita perhatikan tadi ada ada juga bagian-bagian yang kita bisa melihat sebetulnya Amerika juga belajar dari Islam gitu ya. Sebetulnya ya, artinya meskipun mereka dianggap sebagai negara yang paling demokratis, tapi tidak pernah ada presiden perempuan misalnya di Amerika. Tapi di dunia Islam kita menemukan beberapa negara yang lebih maju dalam soal itu, dalam soal emansipasi wanita atau isu gender gitu ya. Nah ini ada Pak Nur Yamin, ada angkat tangan kayaknya, raise hand kayaknya ya, ada ingin memberikan tanggapan. Kami persilakan Pak Nur Yamin, tafadhol. Oke, makasih Pak Umar. Bang Jejen gitu. Saya sih kenal Bang Jejen udah lama gitu, karena bersama saya dulu belajar Khalid Abu Fadl gitu ya, karena skripsinya masih ada di rumah saya. Ada beberapa poin yang bagi saya menarik gitu kan, selain kita sebagai seorang yang mengidolakan kajian-kajian Islam, terutama fikih di Barat, saya ingin kemudian berpikir tradisinya itu tradisi memproduksi tulisan-tulisan yang itu bernilai jual internasional begitu. Nah, kira-kira model tulisan yang seperti apa yang itu bisa diterima oleh pasar akademik di dunia internasional? Karena ada kesulitan dari keluhan teman-teman itu untuk memasarkan tulisan dia dengan gaya berpikirnya di ala orang-orang di UIN atau IAIN atau STAIN di Indonesia ini. Artinya kalau kita mau masuk ke pasar internasional di dunia akademik, kita harus ikut rumus mereka, kita harus kemudian logika pasar akademik mereka. Saya kira itu perlu, paling tidak
Yejen bisa berbagi cerita gitu loh ketika mencoba menjual ide-ide dia itu ke publikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ini catatan buat kita semua. Lembaga pendidikan Islam kita ini sebetulnya apakah layak disebut lembaga pendidikan atau lembaga agama, lembaga dakwah. Kenapa? Karena saya ingat betul Azumadi Azra itu dulu kalah dengan tekanan oleh Elena Handoko. Ketika sejumlah dosen UIN mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Apostolos, termasuk saya, Azumadi itu harus kemudian meminta sejumlah orang, termasuk Amsal Bahtiar, lalu kemudian Nurul Fajri almarhum, lalu kemudian banyak teman-teman yang lain. Nah, saya kira kuatnya pendekatan atau prinsip-prinsip ideologi di dunia Islam, di lembaga pendidikan Islam, apa itu juga menjadi satu kekuatan yang mematikan kajian Islam yang kritis pada saat kita mau mempelajari hukum Islam. Makasih, itu 2 poin yang mungkin perlu, terutama yang pertama dari Bang Jejen. Ya, itu tadi dari Pak Nur Yamin, ada tanggapan atau juga ada pertanyaan di situ. Silakan Kang Zezen memberikan jawabannya. Terima kasih Pak Nur Yamin. Ini beliau ini pembimbing saya selama skripsi. Saya dulu berjibaku nulis Khalid Abu Fadl pakai bahasa Inggris semua sama bahasa Arab. Alhamdulillah bisa belajar langsung sama yang di skripsi. Berkat beliau, terima kasih banyak Pak Nur. Pertanyaannya berat. Saya ingin coba ungkap sedikit tentang fenomena yang terakhir. Bagaimana saya masih ingat itu tentang dosen-dosen UIN yang diminta mengajar di STF atau di Apostolos, kemudian diprotes dan akhirnya tidak jadi terus begitu. Ini justru fenomena yang unik. Mungkin hanya unik di Indonesia, karena kalau di negara Barat justru kalau kita ingin ahli hukum Islam atau ahli Islam, maka mereka akan mencari orang Islam atau orang yang ngerti benar-benar atau orang yang benar-benar ngerti hukum Islam, tapi lebih diprioritaskan orang Islam yang ngerti Islam. Makanya banyak sekali orang-orang kayak Ibrahim Musa misalnya, atau orang-orang kayak Ahmad El-Syamsi gitu ya. Memang dia ngajarnya justru di lembaga-lembaga Kristiani, karena orang-orang Kristen itu ingin ada pandangan dari orang Islam sendiri yang bicara tentang Islam. Jadi lebih baik kita belajar Islam pada orang Islam daripada saya belajar Islam pada orang yang bukan Islam. Asumsinya kan seperti itu. Tapi di Indonesia malah kalau orang Islam mengajar gitu ya di lembaga Kristiani malah dianggap menjual akidah atau apalah, saya nggak tahu, sehingga kemudian waktu itu diprotes. Tapi kecenderungannya justru di sini, itulah kenapa banyak sekali migrasi para pemikir-pemikir Muslim ke Amerika, itu karena memang mereka ingin mencari the best people for the best position. Misalnya untuk banyak sekali posisi di Amerika untuk posisi profesor, mereka buka itu secara terbuka kepada semua orang dan orang dari seluruh dunia bisa daftar. Itulah kenapa banyak belakangan posisi-posisi Islam masuk di orang-orang Islam masuk di dalam lembaga-lembaga Kristen, lembaga-lembaga sekuler, tapi yang memang membutuhkan ahli-ahli hukum Islam. Nah, dilemanya begini memang Pak Nur dan kawan-kawan sekalian. Itu tadi dilemanya, apakah orientasi UIN ini apakah mau dijadikan sebagai lembaga akademik atau lembaga dakwah. Ini sebenarnya model Harvard agak bagus nih, Harvard. Meskipun ya di copy juga di beberapa di tempat lain. Kan banyak sekali lembaga-lembaga di Amerika tuh yang muncul dari tradisi seminari. Harvard itu awalnya kayak pesantren buat orang-orang Kristen. USC di sini juga sama, di hampir semua kampus itu muncul dari tradisi seminari. Ketika mereka itu tumbuh menjadi sangat besar, katakanlah mereka tetap mempertahankan satu fakultas yang memang itu diciptakan untuk para dai mereka, para ahli kristologi yang memang itu tujuannya salah satunya untuk defense teologi dan lain-lain. Tapi pada saat yang sama mereka juga membuka fakultas yang itu pure akademik dan itu tidak ada pretensi menjadi polemical begitu ya. Saya kira UIN sampai sekarang masih dalam posisi kesulitan menyeimbangkan antara menjadi lembaga akademik atau menjadi lembaga dakwah. Di satu sisi mereka UIN merasa harus mengemban juga misi dakwah, tapi di sisi lain UIN juga ingin mencoba meneguhkan prinsip-prinsip akademik. Solusinya seperti apa, saya nggak tahu. Tapi menurut saya
seharusnya setidaknya kalau kita ini bernaung di bawah satu lembaga akademik, maka kita mau tidak mau dituntut harus mengedepankan nilai-nilai akademik bahkan untuk kepentingan dakwah sekalipun. Nah, ini yang agak sulit memang. Misalnya begini, Pak. Saya ini ketika datang ke Los Angeles, baru pertama kali datang ke Los Angeles kan sering diminta menjadi ustadz atau pembicara begitu di masjid. Saya tuh selalu ingin kalau menjadi ustadz atau pembicara di masjid kan gaya dosen UIN gitu, atau gaya di pesantren dulu lah. Kalau ditanya, Pak, bagaimana hukumnya mengusah wudhu kalau pakai sepatu? Ya, kalau saya ditanya seperti itu, saya akan sodorkan mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab D. Setelah itu saya akan bilang menurut saya seperti ini. Tapi memang di kalangan masyarakat yang seperti itu tuh nggak laku. Nggak laku kenapa? Karena mereka pusing, Pak, saya nggak ngerti. Atau mereka bilang, wah ini malah kayak membuat umat menjadi menjadi bingung begitu. Kalau menurut saya itu tantangan tersendiri buat kita. Bagaimana di satu sisi kita tetap mengedepankan nilai-nilai dakwah, tapi berpijak pada fondasi-fondasi akademik. Karena menurut saya tidak perlu dipisahkan antara dakwah dengan akademik pada esensinya. Karena kalau kita tetap berpegang pada nilai-nilai akademik, justru mestinya dakwah bisa lebih bagus begitu ya. Tapi ya tantangannya mungkin di sana, bagaimana menyeimbangkannya. Tentang model tulisan apa atau model produk akademik seperti apa yang bisa dijual di dunia internasional. Ini juga pertanyaan yang agak tricky karena begini, kalau kita lihat isu perdebatan hukum Islam setidaknya di kalangan akademisi di Amerika 10 tahun terakhir aja misalnya, itu sebenarnya hampir tidak ada terlalu banyak isu-isu yang baru begitu ya. Tidak ada yang betul-betul teori-teori baru. Justru saya melihat ada banyak usaha untuk merevitalisasi konsep-konsep lama, tapi mereka tuh hebatnya, para sarjana di Amerika itu, mereka bisa packaging dengan satu model yang itu bisa diterima bukan hanya oleh sarjana Islam, tapi oleh sarjana secara keseluruhan. Itu tantangan kita saya kira. Dalam hal bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ide dan gagasan kita dalam bahasa yang itu bisa diterima oleh audiens lain di luar diri kita. Contoh yang paling sederhana itu adalah tulisan-tulisannya Profesor Intisar Ram. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak tahu, Profesor Intisar Ram itu profesor perempuan di Harvard Law School, sangat pandai sekali. Kalau bapak-bapak, ibu tahu bukunya dia tentang apa, itu bukunya sangat sederhana. Bukunya tentang teori keraguan-raguan dalam hukum Islam, tentang avoidance of hudud, tentang bagaimana hudud itu di dalam tradisi Islam dihindari kalau ada keraguan. Jadi ini sebenarnya dia menghidupkan kembali perdebatan tentang qawaid fiqhiyah, tetapi bagaimana dia packaging itu di dalam bahasa yang kalau dia bicara di depan sarjana-sarjana hukum Amerika, saya pernah 2 kali menghadiri diskusi dia di UCLA Law School, itu ketika dia bicara tentang hukum Islam, orang sarjana hukum Amerika itu merasa seolah-olah hukum Islam itu hukum Amerika. Dari bahasanya misalnya, bagaimana kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dikomunikasikan dengan mereka. Kalau kita pakai bahasa yang tidak bisa dikomunikasikan dengan audiens yang lebih luas, kita akan sulit. Terminologi yang dipakai misalnya. Kemudian bagaimana dia bisa mengkoneksikan antara perdebatan klasik itu dengan perdebatan misalnya penafsiran hukum konstitusi di Amerika yang satu tekstualis, yang satu lebih ke kontekstual dan lain-lain. Jadi saya kira dalam hal misalnya ada juga buku tentang perbudakan. Ini Jonathan Brown menulis buku tentang perbudakan di dalam Islam. Temanya kan nggak ada yang baru. Kemudian ada juga yang menulis tentang ada Muhammad Fadel baru menerbitkan buku terjemahan Al-Muwatta yang diriwayatkan oleh Yahya Al-Laisi dari Royal Moroccan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diterbitkan oleh Harvard. Jadi dari segi isu justru sebenarnya menurut saya tidak ada yang betul-betul baru, tetapi yang paling penting ketika kita menulis satu topik, tentu saja ada nilai kebaruan di dalam topik itu, tapi juga yang paling penting kita harus bisa mengkomunikasikan apa yang kita bicarakan dengan audiens yang lebih luas. Nah, kalau seperti itu ada kuncinya. Kuncinya apa? Mau tidak mau kita harus memahami epistemologi hukum kontemporer. Karena kalau kita tidak mengerti epistemologi hukum kontemporer, kita tidak bisa mengkomunikasikan hukum Islam kita ini, tradisi Hasanah Turos ini yang kita miliki ini ke dalam diskursus hukum kontemporer. Dan disitulah sepertinya saya melihat ada gap di dalam tradisi khazanah akademik kawan-kawan di UIN. Dia tidak bisa
tidak bisa, karena dia tidak bisa mengkoneksikan pada epistemologi hukum kontemporer atau epistemologi hukum yang sekarang, sehingga dia seperti kehilangan audien atau kehilangan pembaca. Ini yang menarik. Saya dulu tulisan pertama saya yang dimuat di jurnal itu tentang hukum adat. Tentang hukum adat, kebetulan waktu itu saya dibimbing oleh profesor di Melbourne, profesor yang sangat terkenal di dalam comparative law, Profesor Pierre Legrand. Nah, itu saya diajari betul sama Profesor Legrand bagaimana nulis hukum adat, tetapi harus bisa dikomunikasikan teori hukum adat itu dengan teori hukum yang lebih besar. Nah, makanya saya misalnya di dalam jurnal itu menulis bagaimana perdebatan hukum adat itu sebenarnya bisa dilihat di dalam kacamata perdebatan romantisisme hukum di Eropa. Perdebatan tentang rasionalisme dan romantisisme hukum di Eropa dan bagaimana itu terkait dengan diskursus hukum di Belanda waktu itu. Sehingga ketika kita ngomong hukum adat, oh ternyata orang di Eropa tuh ngerti, oh ada kaitannya hukum adat dengan epistemologi hukum yang saya pahami gitu. Saya nulis misalnya tentang Madrais, ini yang tulisan saya Madrais tahun 2014 yang diterbitkan di jurnal Indonesia and Malay World. Saya nulis Madrais itu sangat spesifik tentang satu suku di Kuningan di kampung saya gitu ya, yang mengklaim sebagai suku yang otentik mewarisi tradisi-tradisi kesundaan dan kemudian mempunyai sekte sendiri yang Madraisism. Nah, itu saya masih ingat ketika saya nulis itu, Profesor Tim Lindsay juga membimbing saya waktu itu, karena waktu itu makalah kuliah. Juga yang paling penting adalah bagaimana kita bicara konteks yang sangat spesifik tentang Madraisism di Kuningan, tetapi di dalam diskursus besar tentang minority right, misalnya. Jadi kita harus spesifik pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain bagaimana kita bisa mengkoneksikan yang spesifik itu pada diskursus epistemologi hukum yang lebih besar, sehingga kita bisa berdiskusi dengan audiens yang lebih besar, bukan hanya audiens yang kita-kita aja gitu ya. Kadang-kadang kalau kita-kita aja kan jadinya sangat repot gitu. Saya nggak tahu apakah itu menjawab pertanyaan Pak Nur ya, tapi saya kira itu mungkin tanggapan sementara dari saya, Pak Nur. Ya, makasih. Ya, baik. Terima kasih tanggapan dari Pak Zezen. Ya. Jadi ada. Ada yang bersuara juga ini tadi. Baik, kita sudah di jam 12.03 waktu Indonesia Barat ini. Kang Zezen mungkin di sana jam 10-an malam ya, atau jam berapa? Di sini jam 10:03. Ya. Apakah ini ada pertanyaan juga dari menu chat ini ya? Mungkin ada tanggapan sedikit. Bagaimana? Ini banyak sekali yang bertanya, tapi saya mohon maaf nggak bisa jawab karena saya sambil bicara nggak mungkin baca satu-satu. Ya, ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan aspek hukum keluarga di sana? Karena tingkat KDRT di Amerika juga sangat tinggi, termasuk diskriminasi gender. Kemudian ada juga pertanyaan dari orang yang sama, dari Ummu Salamah, itu Dubes Amerika ada proyek penelitian dengan syarat melibatkan profesor di Universitas Amerika. Apa bisa bantu Pak Jajen? Ya, ada pertanyaan seperti itu ini. Apakah bisa dijawab atau belum dijawab? Silakan. Jadi Profesor Khalid Abu Fadl itu, profesor saya itu berkali-kali bilang pada saya ini mahasiswa pertama dari kawasan Asia Tenggara yang dia punya. Sebelumnya dia punya mahasiswa dari Afrika, dari kawasan Timur Tengah, dan dari Amerika, begitu sama dari Asia Selatan. Dan dia selalu berkali-kali bilang pada saya mau sekali ada mahasiswa dari Indonesia yang mau sekolah sama saya. Tapi syaratnya cuma satu, harus qualified. Jadi ini juga sebenarnya undangan buat kawan-kawan. Kalau ada yang mau sekolah di UCLA dengan Profesor Khalid Abu Fadl, silakan cari beasiswanya, misalnya di LPDP atau di program 5.000 doktor. Asal qualified di TOEFL-nya, misalnya di IELTS 7 atau TOEFL 600. Saya bisa bantu sounding ke beliau untuk untuk mempromosikan, untuk bilang ke beliau, karena memang beliau secara eksplisit bahkan bilang misalnya di depan beberapa profesor, termasuk Profesor Nasaruddin Umar waktu beberapa kali berkunjung ke sini berdialog, itu bilang sebenarnya
para mahasiswa dari Indonesia itu harusnya menjadi mahasiswa saya yang paling banyak di sini karena negara Muslim terbesar di dunia, tapi saya baru punya 1 mahasiswa dari Indonesia. Jadi ini silakan ini undangan kepada kawan-kawan yang mau sekolah gitu. Saya bisa bantu insya Allah kalau mau di UCL. Kalau di tempat lain saya tidak terlalu tahu juga Bapak Ibu sekalian karena terus terang saja dunia akademik di sini kan juga sangat di sini itu ya Bapak Ibu sekalian. Belajar sama profesor itu memang seperti belajar sama kiai, Pak. Jadi ini kayak seperti mentoring kita tuh dengan profesor itu. Yang paling penting itu memang profesor, bukan fakultas. Kalau kita mau S3, yang paling penting itu menurut saya bukan mencari di mana kampus law school terbaik di dunia atau di mana kampus ranking terbaik di dunia, tapi di mana profesor terbaik di bidang kita. Karena kita memang belajar sama dia begitu. Kampus bisa nomor 10, tapi profesor di bidang kita, dia paling dihormati di seluruh dunia. Itu yang kita harus kejar. Kalau ngejarnya ranking universitas saja, belum tentu orang yang kita ingin belajar itu orang yang paling dihormati di bidang kita. Itu sebagai catatan saja tentang kerjasama. Saya juga banyak sekali dihubungi dari UIN, dari mana, tentang bisa nggak melakukan kerjasama dan lain-lain. Saya sudah coba bantu sebisa saya, misalnya saya coba hubungkan dengan beberapa profesor, ada yang pengen belajar tentang isu perempuan, saya coba hubungkan, dan lain-lain. Tapi ya tentu saja itu semua terbatas dengan keterbatasan saya. Mengenai hukum keluarga, saya terus terang, hukum keluarga di Amerika saya tidak tahu, hukum keluarga yang, karena itu kan di sini, jadi di Amerika itu Bapak Ibu sekalian, atau kita kalau kita sudah jadi akademisi, meskipun kita sama-sama di fakultas hukum, tapi memang hukum itu kan luas sekali. Jadi karena itu kita mau tidak mau harus spesifik untuk riset ini. Saya tidak terlalu tahu tentang seluk-beluk hukum keluarga di Amerika. Tapi fakta bahwa di Amerika banyak kekerasan dalam keluarga dan lain-lain ya sama. Jangan bayangkan Amerika itu sebagai negara ideal, karena meskipun ini negara paling besar di dunia, dengan ekonomi paling besar di dunia, dengan kekuatan militer paling besar di dunia, percayalah kalau Bapak Ibu kesini, kadang-kadang kita bersyukur menjadi orang Indonesia, Pak. Saya ini nggak bluffing, saya nggak bohong. Misalnya contoh sederhananya apa, Pak? Contoh sederhananya itu saya selama hampir 1 bulan pertama hidup di Amerika, ketika terjadi COVID ini, itu di luar bayangan saya sulit beli beras, saya sulit beri masker, saya sulit beri obat-obatan dan lain-lain. Nggak kebayang di negara seperti Amerika kita tidak bisa mendapatkan hal seperti itu. Nggak kebayang Amerika akan menjadi negara dengan kasus COVID terbesar di dunia sampai 1 juta lebih. Misalnya kalau Bapak Ibu ke Amerika di negara-negara bagian barat, Bapak Ibu akan menyaksikan fenomena yang mengerikan menurut saya, karena ada ratusan ribu orang menjadi gelandangan, dan kita bisa melihat gelandangan itu bergeletakan di pinggir jalan di mana-mana. Homelessness itu problem terbesar di dalam society Amerika. Begitu parah problem homelessness, sampai kalau Anda jalan-jalan di kota Los Angeles, pasti setiap 10 meter atau mungkin setiap sudut ibaratnya pasti akan melihat gelandangan yang itu bergeletakan di mana-mana. Jadi juga bukan ideal. Asuransi kesehatan di antara negara-negara paling maju di dunia, Amerika itu negara dengan sistem kesehatan, bukan medical technology, ini sistem kesehatan terburuk di dunia. Kalau Bapak Ibu beli nebulizer untuk obat asma itu di Indonesia paling 100-200 ribu begitu. Di Amerika, karena anak saya ini asma begitu ya, jadi saya tahu harganya. Di Amerika untuk beli obat puff asma itu 1 biji itu harganya sekitar kalau dirupiahin 3 juta. Asuransi kesehatan terburuk di dunia. Makanya Obama sempat ingin mereformasi total sistem kesehatannya dengan membuat Obamacare dengan universal health. Tapi tetap itu ditolak oleh kelompok-kelompok konservatif. Jadi Amerika memang negara dengan ekonomi terbesar, dengan negara dengan militer terbesar, negara dengan kampus-kampus terbaik di dunia, tapi percayalah tidak semuanya juga bagus begitu. Ada juga kekurangan-kekurangannya. Termasuk di dalam Nah, yang terkait hukum keluarga, saya ingat ada satu penelitian yang menarik tentang bagaimana pengaruh single mothership. Jadi single mothership itu gini, Pak Ibu. Di sini kan saya cerita tadi bahwa di Amerika tuh mungkin proporsi orang yang menikah tuh sudah sama dengan orang yang tidak menikah tapi berkeluarga. Yang de facto relationship dengan yang marriage itu mungkin proporsinya sama ataupun kalaupun beda sedikit.
Nah, banyak fenomena orang yang cerai, jadi suaminya kan kalau nggak nikah ya nggak cerai dong, yang pergi aja gitu ya. Udah saya putus, ya udah putus, terus anaknya dia urus sendiri. Nah, itu memang ternyata sangat berpengaruh terhadap gun violence. Jadi ada penelitian yang menghubungkan antara fenomena gun violence, kekerasan senjata, karena di sini kan senjata bisa dibeli di mana aja, dengan single mothership atau single fathership. Nah, itu ternyata penyebabnya adalah karena rusaknya sistem keluarga batih, keluarga inti di dalam struktur masyarakat Amerika. Nah, ini memang ada pemikiran ulang tentang bagaimana mengukuhkan kembali model-model keluarga tradisional, di mana ya keluarga itu ya ada orang tua 2, ya gitu, ada yang ngasuh anaknya, karena anak itu ketika dia besar dia akan mencoba mengidentifikasi dirinya kepada ayah atau kepada ibu. Nah, kalau ketika dia tumbuh dewasa hanya ada ibunya saja, nggak ada ayahnya, kan ada problem itu di situ tentang identifikasi dirinya dan lain-lain. Ada pandangan-pandangan seperti itu, tapi memang saya tidak tahu detail tentang seluk-beluknya hukum keluarga di Amerika. Saya mohon maaf itu. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih tambahannya dari Kang Jezen. Ini ada pertanyaan tentang sertifikat ya. Kita langsung upload di kolom chat, sudah di-upload untuk e-sertifikatnya. Ya, saya kira dari diskusi kita sudah cukup hangat tadi, dan sekarang sudah jam 12.12, kiranya kita sudah sampai di penghujung waktu yang tersedia untuk sesi ini. Tadi banyak sekali yang sudah disampaikan, mungkin saya tidak perlu menyimpulkan, mungkin silakan kita menyimpulkan masing-masing, insya Allah, karena juga untuk menjaga keutuhan materi yang tadi sudah disampaikan. Dan saya kira menarik tadi, baik aspek perkembangan Islam atau hukum Islam secara spesifik yang bisa dilihat baik dari di ranah akademik maupun juga di ranah publik ya. Mungkin juga tadi Pak Mohon Zeza, maaf, info saja itu untuk bahan presentasi saya sudah upload dalam bentuk PDF di dalam kolom chat. Oke. oh ya ada ya, itu tadi saya ingin pastikan ya sudah maaf, ini Kang Zezen uploadnya privately ke saya ini. Saya akan forward terus ke everyone. Atau mau dicoba lagi ya, sebentar saya Everyone ya. ya, saya share ya, karena ini kalau kita tutup Hilang. nah, ya hilang. Nah, jadi sudah di-share materi presentasinya di grup chat kita di Zoom ini. Silakan di-download juga e-sertifikat yang tadi sudah di-share oleh Pak Wadek, dan juga bisa di-download. Jadi silahkan untuk digunakan. Saya kira dengan demikian kita sampai di penghujung webinar ini. Selanjutnya, ya kami mengucapkan terima kasih pada narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kami persilakan Pak Dekan dalam hal ini diwakili oleh Wadek Bidang Akademik untuk menyampaikan closing acara kita ini. Silakan Pak Wadek, Dr. Syahrul Azam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu semuanya, kami mengucapkan yang pertama terima kasih kepada Mas Jejen ya. Sungguh pengetahuan yang luar biasa saya kira terkait dengan kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Melengkapi kajian-kajian kita pada beberapa kajian sebelumnya. Peserta kita banyak sekali nih Mas Jejen, ada berbagai macam, ada UIN Jogja, UIN Surabaya, IAIN dari Langsa sampai ke Mataram, itu juga ada Pak Jaludin, dekan dari Universitas Antasari ya Pak, Universitas Antasari. Betul. Banjarmasin ya. Iya, jadi dari Sulawesi, saya kira ini kajian kita banyak
pesertanya termasuk dekan Fakultas Adab ya. Ada Pak apa namanya? Pak Saiful Umam. Saiful Umam ya, tadi juga hadir. Terima kasih pada semuanya. Yang jelas kajian-kajian kita ini adalah kajian serial yang masih kita lanjutkan ini. Jadi besok hari Kamis kita masih ada kajian tentang Islam dan perkembangan hukum Islam di Rusia. Ada tanggal 16 di Belgia, tanggal 17 nanti di Inggris dengan Bu Fitria. Jadi kami berharap pada teman-teman dosen dan peserta semuanya untuk bisa tetap mengikuti kajian-kajian kita. Mudah-mudahan dari berbagai macam paparan narasumber ini menjadi pengetahuan dan ide bagi kita untuk melakukan kerjasama, melakukan penelitian terkait dengan isu-isu yang Islam dan hukum Islam yang aktual di berbagai macam negara. Tentu mungkin saya tidak terlalu banyak hal ya, dan perlu lagi disampaikan tanggal 18 Senin besok kita mengadakan international seminar kerjasama dengan USIM berbicara tentang perkembangan hukum Islam Indonesia Malaysia dalam kondisi COVID. Jadi murni menyikapi hukum Islam yang muncul pada saat COVID. Ada pakar dari MUI dan hukum Islam dari Hakim Agung Kamar Agama yang ketua Indonesia. Sedangkan dari Malaysia ada profesor dan dosen-dosen dari USIM yang juga akan melengkapi kajian kita. Mudah-mudahan ini semakin menambah nilai Ramadan kita, gitu, tambah berbobot ya. Mas Jejen, terima kasih banget ditunda sahurnya ya. Ya apa bukanya, termasuk juga tarawehnya mungkin selama 2 jam lebih gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang bermanfaat. Jangan bosan-bosan. Mungkin ada satu lagi permintaan Kang Jejen nantinya mungkin bisa dilanjutkan. Kita mau ada international seminar ECLJ 4, rencana menghadirkan narasumber di 5 benua gitu, termasuk di Amerika mungkin tadi Profesornya Kang Jejen ya. Fadil tadi itu untuk kita minta menjadi invited speaker nantinya. Rencana di bulan September, tapi kita masih membicarakan pematangan dulu tema-temanya. Ya, terima kasih semuanya. Salam dari Pak Dekan karena tadi gagal masuk. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita lanjutkan karya-karya intelektual kita dan wacana-wacana kita tentang hukum. Mudah-mudahan semakin memperkaya kita untuk melakukan kajian-kajian yang lebih progresif lagi ke depan. Itu saja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak moderator boleh closing statement sebentar? Silakan ya. Jadi closing statement dari narasumber kita, silakan Pak Zezen. Oke. Sekali lagi saya ingin mengucapkan pertama terima kasih atas undangan dari FSH, atas diskusi kita yang sangat hangat dan sangat menarik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat begitu untuk kawan-kawan sekalian. Yang kedua saya ingin juga meminta maaf kepada semuanya. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi ya ini sekedar sharing saja ini kepada sebagian besar di sini guru-guru saya. Saya mohon doa juga ini biar sekolah saya cepat selesai. Saya kebetulan sekarang dalam proses menulis begitu ya, karena PhD di Amerika memang tidak seperti di Australia atau di Inggris yang lebih sebentar, karena di sini 2 tahun pertama kita harus kelas dulu, habis itu ada comprehensive exam, ada candidacy dan lain-lain. Tapi saya ingin secepatnya mungkin, karena itu mohon doanya dari semuanya agar kuliah saya lancar, agar keluarga saya juga di sini di Los Angeles diselamatkan, dijauhkan dari penyakit begitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangannya, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada Bapak, Ibu, dan kolega sekalian. Sangat terima kasih, semoga kita bisa bersilaturahmi lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Wabarakatuh. Baik, namanya. Ya nih. terima kasih. Temannya narasumber Pak Zezen. Mengucapkan terima kasih. Iya, setia. Sumber kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi, pada Pak Dekan yang di dalam hal ini diwakili Pak Wadek 1. Terima kasih semuanya, semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat buat kita. Demikian kami akhiri serial diskusi kita ini.
dengan mengucapkan hamdalah dan Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma bihamdika Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Allahumma lakasumtu. Belum. Oh, belum. Sama. Ini bukan break fasting, tapi break. Belum terawih tuh. Kalau di Amerika sudah break fasting ya. Ini saatnya makan malam. Mari semua. Saya pamitan ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum. Silakan. Oke. Taufiki, masykur. Sukses semuanya insya Allah. Ya Pak Wadek, Amin. ini saya sudah backup mungkin beberapa yang tidak dapat mendownload e-certificate dan materinya bisa saya sampaikan via WA. Silakan. Baik. Lewat WA saja Pak Omar, lewat PDF jadi lebih mudah. Ya silakan nanti di WA Wapri. Ya. Ini masih ada yang mau masuk. Ya, saya lift ya. Ya silakan. Saya juga duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi lagi. Masih Lihatnya ada? di mana? Lihatnya infonya di mana? Mungkin ada diskusi lagi mau ikut dari Winsa Surabaya.